Eh, Kemudian rekan-rekan sekalian, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kota Balikpapan itu di setiap tahunnya melaksanakan kegiatan atau event yang tentu mengarah kepada pembinaan dan pengembangan anak-anak muda Balikpapan. Kalau kita bicara soal Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang pemuda itu, ada pembatasan umur di dalamnya. Kita beri kadang-kadang menyebutnya setengah lima, 16-30. Jadi dari usia 16 sampai 30 tahun di dalam undang-undang itu disebut sebagai pemuda. Kemudian Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata berjenjang melakukan kegiatan yang sifatnya dari level kota, kemudian sampai ke provinsi, sampai ke nasional. Ada beberapa event kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora, yang berjenjang sampai ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, misalnya adalah pemilihan pemuda pelopor. Ini tentu memberi ruang kepada anak-anak muda kita tentang kepeloporannya. Apakah itu peloporan di bidang pendidikan, kepeloporan di bidang agama, sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya, itu akan diapresiasi oleh pemerintah. Makanya setiap tahun pemerintah Kota Balikpapan melalui Dispora Park melakukan penilaian terhadap anak-anak muda Balikpapan yang sudah melaksanakan kepeloporan di masing-masing daerahnya. Di Hari Sumpah Pemuda, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, rekan-rekan sekalian juga melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita secara umum disebut dengan Balikpapan Youth Festival. Jadi festivalnya anak-anak muda Balikpapan. Misalnya kita menyelenggarakan kegiatan pameran yang dihadiri hampir kurang lebih 50 wirausaha muda. Jadi kita lebih ke wirausaha mudanya. Kemudian secara webinar juga, kemudian kita tampilkan berbagai produk-produk yang mereka buat, gitu, anak-anak muda kita, wirausaha muda. Ada yang spesial rasanya adalah membuat kue dari karamunting, gitu. Jadi karamunting itu kan jenis buah-buahan yang mungkin di Balikpapan sangat spesifik ada di Balikpapan, gitu. Jadi berbagai hal yang dibuat oleh anak-anak muda Balikpapan, termasuk di dalamnya adalah pembuatan penggunaan hand sanitizer dengan cara hanya meletakkan tangan kemudian keluar. Itu walaupun sebetulnya sudah ada, tapi karya anak muda Balikpapan ada yang sampai seperti itu. Saya kira itu rekan-rekan semua, terima kasih sekali lagi kepada Beruang Madu Institute dan seluruh narasumber. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa sampai selesai mengikuti kegiatan ini karena saya harus mempersiapkan lagi untuk beberapa kegiatan yang pada malam hari saya harus ikuti. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan Taufik. Kami doakan semoga Bapak selalu sehat ya Pak ya. Juga untuk sekeluarga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Dan kami sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Dispora Par dengan Balikpapan Youth Festivalnya, luar biasa Pak. Kami kemarin juga mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, luar biasa. Salut dan bangga untuk Dispora Par Balikpapan. Kita doakan semoga Dispora Par Balikpapan semakin sukses dalam mendukung, mensupport, dan mengembangkan para pemuda Balikpapan karena mereka adalah pemimpin kita di masa yang akan datang. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan Taufik atas berkenannya hadir pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah acara talk show, dan ini adalah merupakan acara inti kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan, pencerahan, dan juga diskusi terkait dengan bagaimana kiprah pemuda dalam menghadapi tantangan global. Untuk diskusi atau sesi talk show pada kali ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudara Wahyu Junaidi. Kepada Saudara Wahyu kami silakan. Tes. Suara saya kedengeran, Bang Duduk? Siap, terdengar Bang Wahyu. Kedengeran ya? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Saya cukup deg-degan ya pada sore hari ini karena memandu acara yang luar biasa dengan pemateri yang sudah berkelas gitu ya. Tapi saya mencoba untuk maksimal dan optimal tentunya ya. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, pemuda ya. Maka pemuda itu tidak boleh pesimis, pemuda itu harus optimis, ya, dan juga tentunya pemuda itu harus terus memiliki semangat untuk berkontribusi kepada bangsa kita. Saya ucapkan terima kasih sebenarnya kepada Bang Dodo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin diskusi kita ya ke depan, kapsul kita mengenai kiprah pemuda hadapi tantangan global. Nah ini jadi tema kita ini sebenarnya tema yang cukup berat ya, karena ada kata-kata global ini. Jadi apa namanya, setidaknya isu yang kita bahas nanti tidak hanya isu nasional ya, ya rempet-rempet sedikit mengenai isu-isu yang secara global sekarang ini kita alami gitu ya, seperti itu. Khususnya mengenai pandemi dan juga mengenai resesi ya, yang isu-isu resesi walaupun sebenarnya di triwulan ketiga ini kan data itu belum keluar ya setahu saya mengenai pertumbuhan ekonomi. Cuman memang beberapa perwakilan dari pemerintah menyatakan atau memproyeksikan bahwa kita akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang minus. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi itu minus 2 semester berturut-turut, maka kita masuk pada fase resesi. Nah, kita coba akan bahas ya dengan pemateri kita yang luar biasa. Oke, mungkin kita coba kesempatan kali ini saya buka KPN dulu ya. Saya coba buka profilnya karena ini profilnya luar biasa ya. Saya tidak hafal. Yang pertama adalah Bung Hendro Wibowo, SEI MM CFP ya. Beliau adalah kalau tidak salah nanti mohon saya dikoreksi Bung Hendro, mahasiswa doktoral di Universitas Malaysia ya. Benar ya Bung ya? Ya, benar sekali. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga sebagai dosen di UIN Syahid Jakarta, Stay Sebi ya. Kemudian juga beliau sebagai Dewan Pengawas Syariah di Fintech Hazwa ya. Juga sebagai komisaris di PT Setkum Commerce Group ya. Kemudian advisor L Corp di Elzata Fashion ya. Dan juga beliau saat ini menjabat sebagai pengurus pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan juga pengurus pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Beliau juga telah menulis beberapa buku mengenai ekonomi Islam ya. Ada juga mengenai koperasi syariah, keuangan haji, pasar modal syariah dan juga pemberdayaan ekonomi. Dan saya juga mendengar bahwa beliau ini adalah pemuda atau putra daerah dari Balikpapan ya, yang sudah memiliki profesi yang secara nasional sudah diakui ya, kapasitasnya. Nah, oke, saya ingin menyapa Bung Hendro. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Wahyu. Bisa silaturahim dengan rekan-rekan Balikpapan. Senang sekali deh. Alhamdulillah. Ini saya baru pertama kali bertemu ini, Bung. Iya. Saya harusnya kalau tidak COVID bisa mudik, tapi karena COVID ya nggak jadi mudik. Nah, alhamdulillah ada teknologi yang memudahkan kita bisa bersilaturahim. Ya, alhamdulillah. Mudahan nanti kalau misalkan ke Balikpapan bisa kabar-kabar supaya bisa silaturahim. Siap. Baik, lagi di Malaysia ya, Bung Hendro? Atau di Jakarta. Karena Jakarta, ya? Malaysia agak ketat dan kondisi politik luar biasa di Malaysia. Oh, siap. Ya. Baik, terima kasih Bung Hendro. Ya. Oke, kemudian saya ingin menyapa pemateri yang kedua ya. Saya bacakan dulu profilnya. Nah, ini juga luar biasa ya, ini sahabat saya juga. Dan beliau juga seorang pemuda yang cukup aktif di dalam pergerakan ya. Bung Andi Jumardi. Nah, Bung Andi Jumardi, ada orangnya?
Hadir, hadir. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau saya melihat wajahnya Bung Andi ini apa ya, selalu cerah gitu, selalu Iya. tersenyum. Gitu. Jadi memberikan semangat buat kita semua gitu kan. Alhamdulillah. Bung Andi ini seorang dosen ya, seorang akademisi di STT Migas Balikpapan, dan juga beliau lagi kuliah juga ya, sama S3 juga, sama seperti Bung Hendro tadi di ITB ya, Bung Andi. Program doktor ya. Kemudian beliau juga sebagai founder rumah virtual Cokro Aminoto. Nah, ini juga beberapa kajian-kajiannya juga sempat di-share, dan saya juga sempat mengikuti beberapa kali ya, luar biasa dari idenya Bung Andi ini menghadirkan sebuah kajian online ya yang berbasis pesantren. Nah, ini luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan terus berkembang dan sukses. Amin. Kemudian beliau juga ketua Yayasan Kolaborasi Muda Balikpapan yang membawai Beruang Madu ini ya. Jadi Beruang Madu ini itu di bawah Yayasan Kolaborasi Muda Balikpapan, dan beliau ketuanya ya. Jadi ini bos saya ya, bos. Nah, itu bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Iya, iya. Pak Rido Ketua juga DKM. termasuk pengurusnya. Oh ya, Bung Rido juga, Bung Dodo tadi ya. Kemudian beliau juga ketua DKM Al-Fatih ST Migas. Gimana kabarnya Bung Andi? Sudah siap? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Mas Wahyu. Sepertinya udah menyiapkan materi yang luar biasa ya. Nanti kita tunggu nih ya, konten materi dari Bung Andi ya. Insya Allah, semoga tidak mengecewakan. Amin, amin. Insya Allah enggak lah. Kalau Bung Andi kan selalu memberikan memberikan materi yang tentunya menarik buat kita semua ya. Kemudian yang satu lagi Bung Ridwan. Bung Ridwan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya di sini? Assalamualaikum. Bung Ridwan. Assalamualaikum, Bung Ridwan. Apakah sudah masuk? Belum ya? Oke. Mungkin nanti coba saya kontak lagi ya untuk beliau supaya bisa bergabung dengan kita semuanya. Mungkin juga bisa dibantu dengan panitia untuk bisa mengkontak Bung Ridwan ya. Bung Ridwan ini beliau adalah entrepreneur, seorang pengusaha ya, yang menjadi pemilik dari kedai usaha meracik kopi, dan beliau juga seorang pemuda juga ya, seorang pemuda ya, dan ya tentunya beliau juga memiliki beberapa prestasi ya yang aktif dalam beberapa organisasi ya. Nah, Bung Ridwan Hidayat, apakah sudah hadir? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kita dengan dua materi kita dulu aja ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya, bicara mengenai Sumpah Pemuda, kita tentu ingat bahwa Sumpah Pemuda ini kan sebenarnya inisiasi dari beberapa pemuda yang dia sebenarnya berlatar belakang, memiliki latar belakang yang berbeda ya, baik suku, agama ya, dan juga adat istiadat dan lain sebagainya, ras gitu ya, pada saat menghadapi kolonial Belanda seperti itu. Nah, kalau kita mencoba membaca sejarah ya, itu berawal dari Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 ya. Jadi ada beberapa kongres-kongres yang dilakukan oleh pemuda itu sehingga akhirnya tercetuslah yang namanya Sumpah Pemuda ya, yang bertanah air satu itu ya, bertumpah darah satu tanah air Indonesia ya, bangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, awal mulanya ya, pemuda-pemuda ini merasa adanya tantangan yang sama ya. Jadi adanya problem yang sama, yaitu adanya penjajah Belanda ya, adanya musuh yang sama lah, bahasa simpelnya seperti itu. Sehingga mereka memiliki inisiasi untuk bergabung ya,
mengadakan suatu kongres dan menginisiasi sebuah narasi yang namanya Sumpah Pemuda. Dan itu diperingati ya hingga saat ini. Nah, sehingga momen Sumpah Pemuda ini pada 28 Oktober ini menjadi momen yang tepat ya buat kita semua ya, sebagai generasi penerus bangsa. Ya. Mungkin kalau saya sebut di sini pemuda, mungkin kalau kita sesuaikan dengan undang-undang yang disebutkan oleh Pak Sekretaris Disporapar tadi ya, 16 sampai 30 mungkin nggak semuanya masuk ya sebagai pemuda untuk saat ini. Tapi setidaknya kita semua ya, terkhusus kepada pemateri tadi ya, pernah mengalami masa-masa muda. Dan hingga saat ini ternyata mereka juga menuai hasil daripada masa mudanya. Ya. Mereka gunakan untuk hal-hal yang mungkin lebih produktif. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan inspirasi dari mereka ya, pemateri kita. Nah, jadi pemuda. Kemudian kita juga akan nanti berbicara tentang tantangan global. Ya, kita tahu saat ini kita menghadapi suasana yang tidak pasti, ya, ketidakpastian yang tinggi, ya, dengan isu resesi sebagai dampak dari pandemi yang belum berakhir, ya, kemudian penurunan indikator ekonomi makro yang luar biasa kita tahu, ya. Ada kalau di triwulan kedua kemarin hampir minus 5,32% ya, PDB kita. Ya. Kemudian Kaltim itu kalau nggak salah lebih dalam lagi minus 5,46%. Ya. Dan diproyeksikan di triwulan ketiga ini itu juga akan masih minus. Sehingga kita akan memasuki masa resesi. Nah, kita juga melihat data-data pandemi itu ternyata masih belum menunjukkan posisi yang cenderung menurun ya. Jadi masih di level 3.000 sampai 4.000-an lah ya. Kalau nggak salah kemarin saya lihat datanya itu yang terkonfirmasi ya. Nah, ini menjadi sesuatu isu ya yang mungkin mendasari kita untuk bangkit, khususnya pemuda kita ya, mengenai kiprah apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemuda ya di era ini, karena kita tahu bahwa pemuda saat ini itu banyak sekali isu-isu yang mungkin dalam hal ini kita bisa anggap isu yang konotasinya membuat pesimis ya, seperti mungkin ada istilah kaum rebahan gitu ya, kemudian generasi TikTok ya dan lain sebagainya ya, generasi lebay dan lain sebagainya yang membuat saya nggak tahu ya itu ke depan itu memberikan dampak yang positif ya secara tidak langsung atau malah membuat pemuda kita menjadi kurang produktif seperti itu. Nah, nanti kita coba mendengar perspektif dari 3 pemateri kita ya. Kayaknya Bung Ridwan ini udah hadir ya. Saya ingin menyapa dulu Bung Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak sulit masuk Zoom tadi. Oh ya. Sehat ya, Bung? Iya, siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Bung Ridwan, kita baru mulai, Bung. Jadi nanti insya Allah Bung Ridwan akan memaparkan dari perspektif seorang entrepreneur ya, berusaha seperti itu ya. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin saya ingin mendengarkan dari siapa ya? Bang Andi dulu deh ya. Bang Andi Jumardi ya. Jadi ya udah siap ya Bang ya. Ya, jadi gini Bang, tadi ada beberapa pandangan makro lah ya mengenai kondisi saat ini, tantangan kita ya, bahwa tantangan terbesar di era ketidakpastian saat ini adalah adanya pandemi dan juga isu resesi ya. Resesi ini tentunya tidak hanya terjadi secara nasional tapi juga terjadi secara global ya. Kita tahu bahwa negara-negara besar ya seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan ya itu udah mengalami resesi yang bahkan mungkin nilainya belasan minus ya, minus belasan. Nah, untungnya di
di negara kita ya itu baru -5 ya. Nah, cuman nggak tahu ini -5 ini dalam artian nilai yang cukup memberikan peluang positif ya ke depan atau merupakan prestasi yang buruk buat bangsa kita. Nah, saya tadi mendengar Bang Andi ini punya sebuah data-data gitu ya, yang mungkin nanti bisa memberikan kita wawasan baru ya, dan juga dikaitkan dengan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemuda saat ini untuk berkiprah ya, menghadapi tantangan-tantangan ketidakpastian global yang kita alami saat ini. Oke. Siap Bang Andi? Allah, insya Allah. Oke, silakan Bang Andi, saya berikan kesempatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Wahyu sebagai moderator pada diskusi sore hari ini. Saya ingin juga mengucapkan salam hormat kepada dari Disporapar, Pak Taufik, ya. Kemudian juga berterima kasih dan salam hormat juga kepada seluruh struktur fungsionaris dari Beruang Madu Institute, Pak Arif Adiksana, kemudian ada Pak Dodo dan teman-teman yang lain. Kemudian para narasumber juga ada Pak Hendro. Salam hormat dari saya buat narasumber, buat Pak Hendro dan Mas Ridwan ya. Jangan jangan dibedain ya sama-sama Pak gitu. Atau sama-sama Mas atau sama-sama Pak gitu. Oke, saya mencoba ingin menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu dalam beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Jadi saya rangkum. Mohon izin boleh share screen ini, Mas Wahyu? Boleh. Langsung saja dari situ, Bang. Oke, siap. Saya coba menyampaikan sedikit. Saya buat 10 menit ya, Bang? slide. Oke, siap. Ini saya pakai stopwatch, dihitung dari sekarang ya. Siap. Jadi judul atau tema diskusi pada sore hari ini adalah kiprah pemuda Balikpapan mungkin ya maksudnya, karena kita fokuskan di sini orang-orang yang KTP-nya lah begitu atau pernah lahir di Balikpapan menghadapi tantangan global. Nah, saya mencoba untuk memikirkan ini sesuai dengan concern saya, apa yang sedang saya lakukan, kemudian melakukan beberapa studi, kajian-kajian terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa atau relevan juga dengan kondisi global, dan aktivitas saya di beberapa organisasi sosial begitulah. Nah, saya mencoba mencari titik sambung dari semua ini, kemudian mencoba untuk menyajikan ini, semoga bermanfaat. Nah, karena diskusinya adalah terkait dengan masalah global begitu yang menjadi tantangan bagi para pemuda, khusus untuk pemuda Balikpapan, saya mencoba untuk men-highlight satu pertemuan di World Economic Forum pada tahun 2011, memang sudah cukup lama ya, atau hampir 10 tahun yang lalu diskusi ini, tapi saya kira masih cukup relevan karena dalam diskusi terakhir di Davos juga di 2020 sebelum pandemi terjadi, ini juga masih mendiskusikan sesuatu yang masih beririsan dengan hal ini. Mereka mendiskusikan tentang 3 hal yang yang dikhawatirkan akan memicu terjadinya sebuah krisis global, yang mereka sebut ini sebagai global concern, yang memiliki satu kesatuan atau hubungan yang sangat erat kaitannya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan ketahanan pangan, kemudian air bersih, dan juga terkait dengan energi. Di mana untuk menghasilkan atau mengekstrak air bersih, itu mengekstrak air bersih dan kemudian mendistribusikan itu membutuhkan energi, begitu kurang lebih. Dan untuk menghasilkan pangan itu membutuhkan adanya air dan ketersediaan energi. Sementara untuk memproduksikan energi itu pun juga membutuhkan adanya air dan juga pangan. Sehingga tiga hal ini memiliki hubungan yang sangat erat, yang sederhananya adalah ketika 3 hal ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan satu situasi yang disebut dengan social unrest atau kerusuhan sosial yang mengarah kepada krisis global begitulah. Nah, krisis sebuah studi ya, sebuah kajian mengatakan bahwa adanya kecenderungan peningkatan demand atau kebutuhan terhadap 3 hal ini. Dalam sebuah laporan atau kajian menyebutkan kurang lebih ya, forecastingnya, proyeksinya di tahun 2030 itu kebutuhan akan makanan itu akan meningkat 50% dari tahun basis dasar atau data itu mulai disimulasikan.
kemudian sementara kebutuhan terhadap energi itu meningkat 40% dan air akan meningkat menjadi kebutuhan 30%. Dan ini yang yang dikhawatirkan dan menjadi top of mind oleh pemimpin-pemimpin yang punya concern terhadap ekonomi ketika itu di Davos tahun 2011, sehingga mereka menyebut ini adalah global concern yang tentunya ini sangat relevan juga ketika kita kaji dalam konteks atau kebalikpapanan lah kurang lebih. Karena waktunya tidak panjang, tentu tidak saya bahas semua meskipun ini semua relevan. Sesuai dengan concern saya saja, saya akan membahas terkait dengan energi. Nah, data ini adalah satu situasi konsumsi energi Indonesia, di mana konsumsi energi Indonesia itu 40% lebih itu didominasi oleh energi primer jenis oil. Nah, data ini menggambarkan tentang bagaimana ketidaksejalanan ya kebutuhan yang terus meningkat konsumsi minyak sementara tidak dibarengi dengan peningkatan dari produksi atau produksi kita menurun. Sehingga ada sebuah kajian mengatakan bahwa jika Indonesia tidak melakukan sebuah perubahan ya, tidak menemukan lapangan baru, maka diprediksi minyak kita akan habis. Dan kita akan tentunya akan menjadi satu masalah gitu ya, satu masalah yang sangat pasti akan mengkhawatirkan karena semua orang mengkonsumsi dan menjadikan ini sebagai sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Nah, gap itu dipenuhi dengan cara melakukan impor. Nah, kita tahu bahwa konsekuensi dari impor itu adalah meletakkan atau memposisikan negara kita itu sebagai sebuah negara yang sangat bergantung terhadap orang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Dari masalah tentang energi khususnya terkait dengan minyak ini. Nah, saya ingin membawa ini pada satu laporan yang mungkin bisa dihubungkan juga terkait dengan situasi kondisi perekonomian. Saya tidak membahas tentang krisis atau resesi begitu ya. Secara mendalam nanti ada concernnya, mohon diluruskan juga jika ada hal yang kurang sesuai di sini. Nah, saya ingin mengcapture satu indikator ekonomi makro yang dikenal dengan PDRB begitu atau PDB atau GDP, Product Domestic Regional Bruto. Satu indikator ekonomi makro yang biasa digunakan untuk menggambarkan situasi atau keadaan ekonomi di sebuah wilayah atau regional, katakanlah ini Balikpapan. Nah, kita melihat di sini data 2019 yang saya ambil dari dari teman-teman BPS, bahwa Balikpapan itu ekonominya ini sebelum pandemi itu pertumbuhan ekonomi 4,78% dan berkontribusi sebanyak 15% terhadap PDRB-nya Kalimantan Timur. Nah, yang menarik di sini adalah tanda panah itu bisa dilihat itu mengarah pada satu sektor Balikpapan itu ada angka yang cukup signifikan begitu ya nilainya sampai dengan 45% itu dari 2019. Ini belum selesai, ada 2 tanda bintang itu. Ini belum selesai karena pada saat itu masih sedang berlangsung ya proses pendataan. Kurang lebih kalau diurut pada 3 tahun sebelumnya kurang lebih berada pada kisaran sekitar 46%. Industri pengolahan. Nah, industri pengolahan ini memiliki 16 sektor yang ada di bawahnya dan sebagian besar atau didominasi oleh pengolahan dalam sektor migas. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa begitu pentingnya dan sangat krusialnya keberadaan aktivitas migas atau sektor migas itu dalam dalam PDRB Balikpapan karena lingkungan usaha atau pekerjaan di sektor migas ini berkontribusi dengan persentase yang cukup besar terkait dengan PDRB Balikpapan. Nah, bahkan dalam sebuah laporan kemarin diskusi sempat mendengar laporan dari Wali Kota Balikpapan menyebutkan kondisi yang terjadi begitu ya dengan ekonomi Indonesia hari ini karena pandemi itu membuat Indonesia berada pada pertumbuhan ekonomi yang minus begitu, minus 5%. Nah, Balikpapan itu masih berada pada angka positif kurang lebih 1,6 sampai dengan 1,7%. Dan beliau memastikan bahwa itu karena adanya aktivitas perluasan kilang yang terjadi di Balikpapan. Jadi bisa dibayangkan bahwa sektor migas itulah sektor yang paling krusial terhadap ekonomi Balikpapan. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana situasi atau situasi dan kondisi ya dari kondisi global begitu terhadap minyak ya faktor eksternal yang mempengaruhi keadaan minyak khususnya yang tentunya juga ini akan berimplikasi terhadap situasi dan kondisi yang ada di Balikpapan. Nah, kuncinya ada pada supply dan demand dan kita tahu ya hukum supply demand itu akan berlaku kepada harga. Nah, apa sih yang terjadi kemarin dengan adanya pandemi ini?
Jadi situasi atau pandemi ini membuat konsumsi terhadap minyak itu menurun. Menurun sampai dengan 20%. Rata-rata konsumsi minyak itu sampai dengan 100 juta barrel per day. Karena adanya lockdown ya, ada perlambatan sebuah aktivitas produksi sehingga konsumsi minyak itu turun sampai dengan 20%. Sementara produsen minyak ini tetap bertahan untuk memproduksi migas karena mereka juga tidak ingin kehilangan pasar. Sehingga terjadilah price war ya, perang harga karena perang harga antara negara-negara OPEC, dalam hal ini Saudi, dan OPEC Plus ada Rusia. Mereka bersitegang karena mereka tidak mau menurunkan produksi mereka sehingga terjadi oversupply. Oversupply ini berimplikasi kepada oversupply sementara demand-nya menurun ya. Demand-nya menurun, begitu turun 20%, oversupply sehingga berimplikasi terhadap harga minyak. Nah, situasi harga minyak ini yang tidak menentu ini menambah daftar fluktuatifnya harga minyak yang berimplikasi kepada minyak atau industri migas secara umum itu memasuki pada situasi yang dikenal dengan kondisi normal baru begitulah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa apakah ini kemudian berimplikasi kepada apa yang terjadi di Balikpapan, begitu. Nah, dalam laporan Pak Wali Kota kemarin dalam satu diskusi itu juga menyebutkan bahwa DBH migas, dana bagi hasil migas itu yang disetorkan ke daerah itu akan turun dan hanya bertahan sampai 30% karena kondisi resesi ini. Dan ini berimplikasi, dan ini disebabkan salah satunya adalah karena perubahan harga itu. Seingat saya Indonesia crude price itu berada pada kisaran $60 per barel. Tapi karena ada pengkondisian ini, harga minyak global itu turun, kemudian ada penyesuaian sehingga harganya lebih turun lagi. Nah, singkat kata atau sederhananya, pendapatan yang harus ke Balikpapan itu mendapatkan 1 triliun itu turun menjadi 300 miliar. Jadi kurang lebih turun 70% atau hanya tinggal 30% terkait dengan kondisi ini. Nah, ini saya ingin menekankan bahwa kondisi ini bisa dibayangkan isu-isu yang terjadi ini hanya baru satu isu terkait dengan migas yang akan berimplikasi kepada Balikpapan dan tentunya ini menjadi satu masalah bagi kita di kemudian hari jika kita tetap atau Balikpapan itu tetap bergantung kepada sektor migas gitu. Nah, saya mengcapture ini karena concern saya dalam beberapa dalam studi ilmu saya mencoba untuk melihat sektor energi, shifting saya dari minyak melihat kepada sektor energi terkait dengan energy mix, bauran energi untuk menyesuaikan kebutuhan domestik begitu ya Kalimantan Timur dan tentunya saya ingin menekankan bahwa ini adalah tantangan yang paling bisa atau paling mungkin dijawab oleh para akademisi dan anak-anak muda lah yang tentunya akan bisa menjawab ini karena punya punya semangat gitu ya, usianya jauh lebih panjang untuk bisa berbicara bagaimana ke depannya. Itu satu isu, ini isu yang lain tapi saya ingin menyelesaikan sampai di situ dulu. Intinya ini adalah satu PR, satu concern tentang energi yang harus kita antisipasi dan kita persiapkan dan harus diselesaikan. Dan apa yang saya lakukan hari ini, studi saya mencoba untuk menggambarkan atau bagaimana harusnya kebijakan publik itu mengarah pada keseimbangan terhadap konsumsi energi. Semoga ini bisa dimengerti, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Waktunya terbatas, saya udah lihat stopwatch saya udah 11 menit nih, mohon maaf agak tergesa-gesa. Mungkin sampai di situ dulu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya tadi ya pemaparan dari Bung Andi. Sayang banget tadi itu saya sempat keputus, Bung. Jadi saya kepotong tadi dari pemaparannya. Padahal sebenarnya bagus sekali tadi itu. Ya, jadi intinya sebenarnya ini ya Bung Andi tadi kan Bung Andi ini sebagai akademisi ya tentunya di bidang migas ya itu memerhatikan bahwa kita ke depan itu atau saat ini ya kita ini mengalami sebuah krisis energi gitu ya. Seperti itu ya Bang Andi ya? Kurang lebih seperti itu. Maksud saya begini, penekanannya itu adalah kalau ngelihat dari data BPS tadi bahwa PDRB kita itu kontributor terbesarnya itu ada pada lingkungan usaha, pengolahan, dan pengolahan itu adalah kaitannya pengolahan di sini ya. Ada 16 sektor sebenarnya, ada 16 subsektor dari situ, dari sektor pengolahan itu dominasinya adalah pengolahan migas gitu, adanya refinery unit. Nah, maksud saya kalau ini situasi dan kondisi migas ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Nah, kita kan tidak bisa mengintervensi faktor eksternal itu dalam ekonomi kan, begitulah. Kalau bahasa ekonominya begitu kurang lebih. Nah, saya ini kajian-kajian yang sedang saya lakukan itu adalah terkait dengan energy modeling. Nah,
saya melihat ini gitu, situasi ini akan menjadi apa ya istilahnya itu, ini membahayakan seperti lampu kuning begitu, yang kalau kita tidak mengantisipasi ini dari sekarang begitu, ini akan terjadi meskipun Balikpapan ini banyak hal-hal yang lebih tidak kalah krusialnya dibanding dengan energi. Makanya saya turunkan dari global concern yang 3 hal tadi itu, betapa kita ini berada pada situasi yang tidak aman-aman saja. Intinya saya ingin memberikan satu pesan, kita ini kondisinya nggak aman loh begitu. Antisipasi dari sekarang. Kurang lebih seperti itu. Sip. Bang Andi tadi menarik ya. Jadi memang ada semacam peringatan yang diberikan oleh Bang Andi mengenai krisis energi. Nah, saya ingin mencoba bertanya lebih jauh nih. Tadi ada antisipasi ya. Kira-kira antisipasi apa nih yang Bang Andi pesankan sebagai mungkin Bang Andi juga pemuda ya. Dan juga di momen Sumpah Pemuda ini tentunya kita juga memiliki stok pemuda khususnya di Balikpapan yang memiliki kualitas ya tentunya ya. Karena saya lihat tadi di data itu ternyata IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia itu Kaltim itu cukup tinggi, bahkan tertinggi ketiga ya di Indonesia ya. Jadi optimisme apa yang Bang Andi ingin berikan dalam hal energi untuk mengatasi krisis energi ke depan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mas Wahyu itu dengan slide ini lagi ya. Jadi itu tadi, harga itu adalah situasi atau isu yang berimplikasi secara langsung karena adanya pandemi ini. Ada isu lain sebenarnya yang sudah cukup istilahnya itu mencuri perhatian oleh para pelaku migas ya secara global, yaitu tema-tema diskusi tentang tentang climate change ya, tentang perubahan iklim. Ada sebuah pertemuan 150 negara lebih di Paris tahun 2015 yang menghasilkan Paris Agreement, di mana mereka bersepakat untuk mempertahankan suhu bumi itu tidak lebih daripada 2 derajat Celcius per tahun. Jadi range-nya di 1,5 sampai dengan 2 derajat Celcius per tahun. Nah, apa yang terjadi dari sebuah kesepakatan ini, dari komitmen ini, konsekuensinya adalah mengurangi konsumsi terhadap energi yang basisnya fosil. Jadi energi fosil yang dimana di situ didominasi oleh batu bara dan migas itu menjadi situasi yang akan termakan oleh isu ini begitu. Nah, sebenarnya Indonesia ini sudah mengambil ini ya, mengadopsi ini ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan mencoba untuk menyesuaikan begitu adanya energy mix. Bahkan dalam Paris Agreement itu, setahu saya di 2050 diproyeksikan itu zero emission. Jadi artinya sudah tidak ada lagi energi fosil, kecuali konsekuensinya adalah ada carbon capture begitu, yang bisa menangkap karbon-karbon yang kecenderungannya bisa menghasilkan satu emisi gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, kemudian optimisme apa? Sebenarnya kita punya banyak. Saya ingin membahas nanti dalam satu kesempatan tersendiri terkait dengan bahwa kita ini punya sumber energi yang banyak begitu. Dan ini terberdayakannya, renewable energy itu belum sampai pada targetnya. Targetnya itu di tahun 2030 harusnya sudah menyentuh angka 20%. Tapi itu masih belasan persen, dan itu pun belum termaksimalkan, belum optimal secara baik begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Pertama, yang saya ingin lakukan itu adalah saya ingin memahamkan kepada banyak orang bahwa ini adalah situasi kondisi yang kita tidak bisa tinggal diam begitu ya. Nah, saya ingin itu sebenarnya kebijakan-kebijakan itu sudah ada gitu dalam kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Cuma masalahnya orang-orang ini seringkali para cerdik pandai itu tidak memiliki, ini bukan mendiskreditkan ya. Seringkali itu tidak punya spirit yang lebih begitu ya untuk melihat ini sebagai sebuah pertarungan. Iya, pertarungan yang bukan hanya duniawi tetapi ukhrawi. Makanya saya membuat saya dan teman-teman ini membuat Cokro Aminoto ini mencoba untuk mensinkronkan antara isi kepala dengan isi hati. Harapannya adalah dari kajian-kajian ini bisa memahamkan mereka dan menyadarkan mereka bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya dan harus dikelola, dan tantangan itu ada pada anak muda, terutama di Balikpapan. Kita mulai dari Balikpapan, karena Balikpapan menurut saya yang menjadi satu kesatuan Kalimantan Timur disebut oleh pemerintah atau pusat itu sebagai lumbung energi setelah Sumatera. Jadi ini sangat menjanjikan sekali dan harus dikelola oleh
oleh orang yang memiliki isi kepala yang berkualitas dan hati yang luhur lah, kurang lebih seperti itu, dengan mengangkat spirit dari Cokro Aminoto sebagai Bapak Guru Bangsa. Itu semoga nyambung ya jawabannya. Iya, nyambung sekali Bang. Jadi tadi kalau boleh saya simpulkan, memang Bang Andi ini kan sebenarnya juga memiliki suatu program yang nyata gitu ya, untuk mendukung pemuda ini bisa berkembang gitu ya. Pemuda ini bisa terdidik dan berkontribusi lewat rumah Cokro Aminoto ya Bang ya. Ya. Nah, jadi berarti ini ditunggu nih Bang. Mudah-mudahan rumah Insyaallah. Cokro Aminoto ini melahirkan SDM yang tadi seperti apa yang diharapkan oleh Bung Andi ya, khususnya Semoga demikian. dalam hal energi ya. Energi. Nah ini menarik ya Bang ya. Nanti kita keep dulu, kalau ada kesempatan siap. kita coba korek lagi ya seperti itu. Siap. Nah, terima kasih Bung Andi. Siap. Baik, tadi menarik. Jadi kita udah mendengarkan perspektif dari Bung Andi ya, sebagai seorang akademisi ya yang konsen di bidang migas, dan juga sebagai aktivis, kita bisa bilang aktivis pendidikan juga lah ya, atau aktivis sosial ya, dengan rumah Cokro Aminoto-nya, dan pesan-pesan beliau kepada pemuda ya, khususnya dalam bidang energi ya, apalagi Balikpapan ini adalah lumbungnya energi ya, kata beliau. Oke, itu dari perspektif Bung Andi ya, sebagai pemuda yang memiliki kompetensi luar biasa ya. Selanjutnya saya ingin mencoba kepada Bang Wahyu Junaidi. Halo, Bang Wahyu. Ya, sepertinya koneksinya terputus. Halo, Bang Wahyu Junaidi. Baik. Mungkin sambil menunggu Bang Wahyu untuk kembali ke room, kita akan persilahkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Bapak Hendro Wibowo. Kepada Pak Hendro, silakan Pak, mungkin bisa menyampaikan bagaimana terkait dengan kiprah pemuda menghadapi tantangan global yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Wahyu. Tantangan ini luar biasa ya. Adanya COVID-19 ini menjadikan melahirkan dampak-dampak yang sangat terasa sekali, khususnya di bidang perekonomian gitu. Nah, kalau kita lihat kan Pak Hendro Wibowo ini berada membawahi atau membidangi perekonomian. Nah, silahkan mungkin kepada Pak Hendro, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang alhamdulillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa silaturahim dan kita bisa sharing ya. Kemudian bisa bertatap muka, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan ide-ide, gagasan, dan lain sebagainya supaya kondisi pandemi COVID ini segera berakhir. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tadi udah di pembicara di awal udah menyampaikan ya, Bung Andi, ini luar biasa, bagaimana pandangan secara ekonomi regional. Nah, kita nanti masuk ke secara makro dan kemudian mungkin ada beberapa isu-isu ya. Nah, saya mau diawali, saya singkat saja slide-nya, tidak terlalu banyak, lebih banyak berdiskusi kita, karena saya juga membantu Bu Sri Mulyani ya di Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Kebetulan ketua umumnya adalah Bu Menteri Keuangan dan ketua Dewan Pembinanya adalah Abah Kiai Amin Ma'ruf Amin ya, Abah Wapres, dan saya dekat dengan mereka-mereka, jadi mudah-mudahan bisa memberikan masukan lah. Saya berharap masukan juga dari rekan-rekan sekalian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, dan kita juga seringkali memberikan masukan-masukan, karena sekali lagi memang kondisi pandemi COVID ini berbeda, makanya
diawali dengan latar belakang. Yang pertama adalah kita, dan saya yakin teman-teman menghadapi ini 98, 2008, dan kemudian tahun 2020 pandemi COVID-19 ini. Nah, apa yang berbeda? 98 adalah pada masa 98 itu terjadi krisis ya di Indonesia. Dan saya pikir beberapa paper, bahkan Gubernur Pak Sudrajat Dewandono pada saat itu, Gubernur Bank Indonesia, itu tidak memprediksi sebenarnya terjadi krisis keuangan, bahkan sampai ke ekonomi, bahkan krisis secara domestik di Indonesia ya, dan mencangkup di ASEAN. Nah ini 98 sangat berbeda dengan 2008 dan kemudian 2020, apalagi 2020. Kalau 98, nah ini yang kalau Stiglitz, beberapa ekonom ya. Nah itu krisis di Indonesia itu disebabkan ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah crony capitalism. Nah yang kedua adalah panic market. Nah ini beberapa ekonom ya. Crony capitalism karena waktu itu kan dikuasai oleh kroni-kroni Orde Baru pada saat itu. Jadi pada saat jatuh dan kemudian impact-nya adalah karena majority dikuasai oleh mereka. Dan kalau kita lihat 98 itu sebenarnya dampaknya hanya kepada usaha-usaha yang besar saja. Jadi yang mikro ini tidak berimpact. Nah makanya dilanjutkan ke kepemimpinan. Kebetulan alhamdulillah saya ketemu Pak Habibie, Eyang Habibie, dan kebetulan waktu periode yang kemarin beliau menjadi Ketua Dewan Pembina, dan saya langsung ketemu dengan almarhum Eyang Habibie. Ya, salah satunya adalah beliau menitip pesan sebelum meninggal, ya kan, luar biasa. Dan beliau juga menjadi Dewan Penasehat di IDB, ya, jadi concern beliau terhadap ekonomi sektoril ini luar biasa. Nah makanya kan salah satu kenapa ada Bank Syariah muncul, ya, Bank Muamalat, walaupun Pak Harto nyebutkannya dulu adalah Bank Mualamat kan gitu, agak lidahnya agak keserempet. Nah itu salah satu legacy sebenarnya Eyang Habibie dan kemudian Pak Harto, Bank Muamalat itu. Bank Syariah pertama berdiri di Indonesia. Nah salah satunya memang adalah bagaimana mikro, ya, small SME ini, small medium enterprise ini benar-benar memberikan atau menjadi pondasi sebenarnya. Nah 98 itu impact-nya hanya kepada usaha besar saja. Jadi tidak berdampak kepada sektor real, ya, kecil, ya, mikro, kecil, bahkan sekarang kan ada istilahnya ultra mikro. Nah sehingga pada saat berganti kepemimpinan Pak Harto lengser, kemudian lanjut kepada Pak Habibie, itu cepat. Ya, bahkan teman-teman, kalau basis datanya itu inflasi pada saat itu 97%. Kemudian dilanjut kepemimpinan oleh Pak Habibie itu bisa menekan hingga sampai di bawah 5%. Itu luar biasa. Ya kan? Itu bahkan rupiah pun bisa mencapai angka 6.000 kan. Pak SBY pun belum sampai 2 periode, ya, hanya 8.000-an saja. Pak Jokowi selama masuk 2 periode juga belum bisa menyentuh angka 11.000 bahkan, kan seperti itu. Nah jadi ini 98 berbeda sehingga cepat, ya, turnovernya cepat karena memang menjadi pondasi adalah sektor real, dalam hal ini adalah mikro dan kemudian usaha kecil yang jumlahnya saat ini adalah 64 juta. Ya, jumlahnya adalah 64 juta. Termasuk nanti mungkin Bang Ridwan kan tadi kan sebagai barista, bahkan juga punya ininya kafenya kan seperti itu. Nah, masuk ke tahun 2008, teman-teman sekalian, ini sebenarnya tidak jauh juga berbeda. Nah, makanya sebelum 2008, makanya kan di Universitas 98 muncul, dan kemudian tahun-tahun 2000 itu orientasi orang itu sebenarnya cuma berpikirnya adalah yang penting kerja, cari PNS kan begitu kan. Nah kemudian tahun 2000-an muncullah SMI kan begitu, muncul usaha-usaha, orang orientasi nggak perlu bekerja, orientasinya adalah berusaha kan begitu, bisnis dan lain sebagainya. Nah itu dampak positif dari tahun 98 kan begitu. Nah akhirnya sampai sekarang pun kita bisa lihat, ya, walaupun secara standar Indonesia masih belum memenuhi, ya, paling tidak standar minimumnya adalah 4%. Kita baru mencapai mungkin 3% saja usaha ininya paling tidak berapa besar usahanya.
jauh dibandingkan dengan Singapura dan kemudian di ASEAN saja, Malaysia dan lain sebagainya. Nah, 2008 sama demikian. Sebenarnya kenapa cepat juga? Ya ini impact dari Amerika ya, terjadi krisis ya yang disebut subprime mortgage ya di Amerika, karena mainannya adalah di sektor moneter. Dalam hal ini adalah mainannya juga di capital market ya. Nah, kemudian terjadi future trading ya. Jadi trading turunan segala macam dan terjadi spekulasi, jadi dampaknya akhirnya berdampak kepada Eropa dan kemudian Asia. Dan sampai saat ini juga Eropa kan Brexit ya, Brexit exit kan begitu, British exit segala macam, Inggris pun aja udah mulai mau keluar ya dari secara perkumpulan di Eropa. Nah, ini dampak dari 2008 dan sekali lagi ini dampaknya juga hanya kepada secara usaha-usaha yang skalanya besar. Ya, tidak berdampak kepada usaha-usaha yang kecil. Jadi cepat ya 2000 ini masa awal-awal dialami dengan Pak SBY pada saat itu kan 2009 dan kemudian cepat ya 2010 ya kembali normal lagi hingga 2011 kan begitu. Nah, itu 2008. Bagaimana dengan 2020? Nah, 2020 ini pandemi Covid ini berdampak semuanya. Jadi mau usahanya kecil ya kan, apalagi skalanya besar. Ini berdampak semuanya. Nah, jadi yang teman-teman sekalian yang bisa diharapkan ini hanya cuma satu, yaitu ya jelas kalau Allah Subhanahu wa taala itu udah pasti kan begitu kita berdoa. Nah, yang bisa diharapkan ini adalah satu, yaitu bagaimana peranan pemerintah. Karena semua pelaku ekonomi kan begitu, pemerintah pun juga berdampak. Ya kalau kita secara hitung-hitungan ya, moderator juga seorang dosen segala macam, kalau kita ambil 4 pelaku ekonomi ya, yaitu C-nya adalah consumption, dalam hal ini adalah rumah tangga, masyarakat, itu dampak sekali karena secara existing bahwa pertumbuhan ekonomi kita ya kontribusi terbesarnya adalah consumption. Ya bahkan sampai 60%. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita katakanlah di angka 5%, berarti 50%-nya angka sekitar 2,5% itu kontribusinya dari masyarakat. Nah, pada saat pandemi seperti ini pasti akan berdampak. Jadi memang saya dikatakan oleh Bang Arif, isunya ada resesi. Saya pikir wah lebih juga kan begitu ya. Tapi memang kayaknya bikin menarik gitu ya supaya orang bisa ikut serta akan segala macam. Tapi nanti saya akan sampaikan datanya. Ya, kuartal pertama, kuartal kedua ya demikian, tapi kuartal ketiga agak berbeda sedikit kan seperti itu. Mudah-mudahan kuartal keempat ini nanti kita akan discuss kenapa berbeda kan begitu. Nah, ini kalau di dalam pemerintahan dia paham. Apalagi pada saat bulan-bulan Juni Juli, makanya Pak Jokowi itu kan marah-marah waktu itu pidatonya karena tidak mudah ya untuk mencairkan suatu anggaran, dan rata-rata kan anggaran belanja pemerintah. Nah, ini makanya selain masyarakat, yang kedua adalah investment perusahaan. Nah, pandemi Covid ini dampak juga. Mana perusahaan tidak berdampak? Berdampak semuanya. Jadi wajar jika growth-nya ini adalah pertumbuhan ekonomi kita turun karena yang pertama konsumsi masyarakatnya turun kan begitu. Yang kedua adalah investment-nya, dalam hal ini adalah perusahaan produsennya juga berdampak. Nah, yang ketiga adalah government, pemerintah, government expenditure kan gitu, pengeluaran pemerintah. Ini juga pasti. Kenapa? Karena majority saat ini. Kemarin APBN ya yang terrealisasi tahun 2020 di semester pertama itu sekitar 1.700, walaupun secara ini kan ada mengalami perubahan. Ya, awalnya 1.900 harusnya kan begitu, tapi realisasinya 1.700 triliunan. Dan kita bisa lihat pada saat itu adalah majoritinya ya masih saat 80-85% adalah dari pajak. Nah, kalau misalnya masyarakat, pelaku ekonomi masyarakatnya juga berdampak, yang kedua adalah pelaku ekonomi produsennya adalah berdampak, ya kan nggak bisa diharapkan. Nah, itu pun sudah luar biasa ya. Makanya saya salut lah. Ya ini memang luar biasa pemerintahan saat ini, artinya sampai tidurnya itu berkurang kan seperti itu karena memikirkan apa kebijakan-kebijakan, karena kalau sedikit saja ini tidak tepat kebijakannya, ini impact-nya luar biasa. Ya kan, nah mudah-mudahan kuartal keempat ini kan bisa bagus.
Nah, yang ketiga tadi terkait dengan pemerintah, government expenditure. 1.700. Makanya itulah yang saat ini untuk khusus pandemi saja, totally anggaran sekitar 695 triliun. Yang awalnya kan sekitar 459. Jadi dinaikkan lagi ya menjadi 659 triliun. Ya 695,4 triliun. Nah, itu nanti kita akan sharing alokasinya apa-apa saja dan lain sebagainya. Yang jelas adalah paling tidak kan 3 untuk kesehatan karena memang luar biasa. Bahkan include sekarang kan nanti vaksin kan seperti itu. Ya, kemudian selain kesehatan yang sosial, ya, bantuan-bantuan. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan di Balikpapan dan ini juga kita kontrol nih. Nah, saya berharap inilah salah satu peran pemuda dan kebetulan saya juga aktif di koperasi. Ya, akhirnya ini yang kita kontrol karena tersistem. Kebetulan kami dengan dinas koperasi terkait, ya UKM yang ada, karena kan mendapatkan bantuan tuh 2,4 juta. Saya nggak tahu kalau di Balikpapan, saya pikir karena sekarang sudah gelombang ketiga. Alhamdulillah beberapa sudah masuk karena di contoh misalnya beberapa wilayah ya di dekat domisili saya di Tangerang Selatan itu ada sekitar 30.000 UKM. Nah, itu sudah beberapa persennya sudah mendapatkan bantuan. Ini khusus untuk yang UKM 2,4 juta. Makanya jangan kaget waktu beberapa hari kemarin di Bank BRI itu ramai kan ngantrinya luar biasa. Nah, itu untuk pencairan bantuan yang khusus memang untuk UKM. Nah, saya pikir inilah sebenarnya masuk ke peran pemuda karena kita aktif di koperasi salah satunya. Nah, kami membantu UKM-UKM yang rata-rata memang karena dampak. Tidak ada yang tidak berdampak, semuanya ini berdampak. Nah, makanya ini beberapa 695 triliun itulah yang paling tidak pemerintah benar-benar bisa memberikan kontribusi yang besar. Nah, memang menjadi PR-nya adalah bicara, nah ini, saya pikir Bung Andi juga karena terkait, cuma teknologinya berbeda ya. Nah, ini yang kita PR bersama adalah pasti PR semuanya, hampir semua pemerintah daerah adalah bicara database. Ini kan bicara big data. Ya kan, sekarang saya yakin pasti datanya amburadul kan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita benahi. Karena memang makanya kenapa kita pakai koperasi dan lain sebagainya, supaya terintegrasi datanya, supaya valid dan lain sebagainya, supaya tidak ada yang double. Kan? Karena kita berharap semuanya bisa teralokasikan, terbantu dan lain sebagainya. Nah, ini ditambah dengan yang keempat, yaitu apa? Luar negeri. Bicara ekspor minus impor. Net ekspor kan seperti itu. Nah, ini yang sering apalagi masa pandemi saja, itu kita sudah mengalami minus. Ya, jadi neraca perdagangan kita itu ekspor kita lebih rendah dibandingkan dengan impor kita. Nah, artinya apa? Ini bicara produktivitas. Kan seperti itu. Ini pasti akan berdampak juga dampaknya kepada mata uang rupiah kita kan seperti itu. Karena kalau kita tidak ekspor berarti barang sangat sedikit orang membeli kan seperti itu di luar negeri. Nah, kalau misalnya banyak barang yang kita ekspor berarti kan permintaan rupiah meningkat. Kalau demand untuk rupiahnya meningkat pasti akan berdampak kepada mata uang rupiah kita. Tetapi ya masa pandemi saja itu impor kita jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Nah, ditambah pandemi ya kondisi seperti ini jauh sekali gapnya sehingga jadi wajar ya teman-teman sekalian. Maka kalau kita lihat nih, nah jadi yang teman-teman Indef kita sudah meneliti ya. Jadi kalau bicara resesi memang tidak bisa dihindari ya. Masa pandemi misalnya Maret, saya sebenarnya harusnya udah balik gitu. Saya waktu itu di Indonesia Maret tanggal 16 saya sudah beli tiket. Ya harus balik ke Kuala Lumpur, tapi masa pandemi, akhirnya saya tidak balik, ya sampai sekarang nggak balik-balik. Kan seperti itu. Jadi balik pun agak susah lah, karena apalagi Malaysia sangat-sangat very high regulated lah di Malaysia itu. Jadi kalau nggak benar-benar yang urgent gitu ya segala macam, agak susah, apalagi dengan kondisi saat ini Malaysia juga terus menaik tuh, makanya politik di Malaysia lagi kenceng sekarang. Ya, Tun Sri Muhyiddin lagi digoyang-goyang supaya Anwar Ibrahim ini bisa naik menjadi Perdana Menteri kan seperti itu. Nah, tapi Indonesia kan tidak akan seperti itu. Nah, 5 Maret, April, Juni kita bisa lihat minus 5,3%. Ya, pertumbuhan ekonomi kita minus menjadi 5,32%. Kerugian kita
mencapai 145,64 triliun. Nah, tetapi makanya karena masuk triwulan yang ketiga, karena beberapa alhamdulillah ya memang dilema pada saat bulan Juni itu sama sekali pemerintah itu tidak ada program. Ya, di Balikpapan juga demikian. Yang tadi mungkin Pak Sekdi segala macam kan begitu. Dilema semuanya. Jadi masa bulan Maret, April, Mei, Juni, kenapa kita itu turun? Itu sama sekali pengetatan, bukan anggarannya luar biasa, sama sekali tidak, mungkin sangat sedikit sekali. Nah, mulai kelihatannya itu pada masa Agustus September. Nah, sehingga dampaknya ke September Oktober kan seperti itu berdampak. Ya, jadi karena yang tadi yang saya katakan adalah bahwa teman-teman sekalian yang kita bisa harapkan ini adalah pemerintah. Begitu juga di Malaysia yang diharapkan itu adalah ya udah kerajaan. Ya. Nah, makanya kan kalau di Malaysia rutin itu hampir setiap hari Kementerian Kesehatan itu mengumumkan ya perkembangan di kita juga demikian ya. Dan waktu beberapa bulan-bulan yang lalu itu hampir setiap mungkin 2 hari sekali Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani, Pak Gubernur BI kan press con terus kan segala macam memberikan perkembangan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Bung Hendro, mohon maaf. Ya sedikit sekali, makanya sebenarnya saya nggak mau simpel lagi, Bung. Ya, saya nggak mau pakai slide. Ini sengaja pakai slide aja sebenarnya ini, karena harus menyampaikan data. Nah, makanya saya dikasih 10 menit ya. Aduh, kita bicara negara dikasih 10 menit. Nanti ada sesi tersendiri buat Bung Hendro. Iya. Untuk webinar. Nah, jadi di September alhamdulillah itu karena bantuan-bantuan tadi ya UKM ya kepada sosial dan lain sebagainya lah, itu dampaknya sehingga konsumsi masyarakat itu mulai naik kan begitu. Nah, ini memang ya tidak bisa kalau mau 100% kan tidak mungkin karena terbatas juga anggaran, maka dampaknya memang salah satunya juga utang kan begitu. Yang ada dananya. Salah satunya adalah memang ini yang menjadi concern kritik kita juga ya kan, karena utang ini luar biasa ini. Bahkan Bu Menkyu mengeluarkan pandemi bond, istilahnya kan pandemi bond. Jadi surat utang yang untuk pandemi kan seperti itu, bahkan termnya jatuh temponya ini cukup panjang kan seperti itu. Ini luar biasa, ini utang bahkan sampai pemerintah daerah, BUMN pun juga. Nah, dampaknya apa? Kalau utang ini kan dampaknya adalah, ini bicara tentang bayar, kemudian bicara dengan bunga utangnya, kan begitu. Nanti kalau utangnya juga utang luar negeri kan berdampak kepada kurs nilai rupiah kita juga dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa data-data lah seperti itu. Kalau semakin besar kan bahkan kita berarti concern-nya harus menyelesaikan utang ini dulu. Nah, maka siapa yang berkepentingan? Paling tidak ini perusahaan, investor, dan kemudian pemerintah. Nah, saya ada sudut pandang, paling tidak ada 3. Saya sebutkan namanya trilogi ekonomi yang harus diperbaiki. Apa itu? Yang pertama adalah sektor keuangan, kemudian sektor real, dan kemudian sektor sosial. Ya kan? Nah, 3 ini. Sektor keuangan, alhamdulillah karena saya juga concern di keuangan. Nah, kebetulan saya juga ada e-commerce ada juga ya, kemudian fintech kami juga membuat ya, financial technology. Nah, bahkan kalau teman-teman tahu di China pun itu sudah cashless. Ya, jadi non cash sudah, nggak ada pakai cash. Anda beli sayur pun sudah pakai barcode. Jadi diketawain kalau kita beli sayur itu 10.000 misalnya, 10.000 rupiah itu diketawain, ya kan? Dia pasti nanya dari mana kan begitu, pasti bukan dari China kan gitu, udah dari luar kan begitu. Tukang sayur aja udah pakai cashless, udah barcode. Ini luar biasa ya, artinya perkembangan segala macam. Sektor real, nah mau tidak mau untuk mengangkat ini ya sektor real. Nah, sekarang paling tidak beberapa, dan kebetulan saya juga aktif di PPHI, Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia, sebagai Dewan Pembina. Saya juga bersama anaknya Pak Wapres di situ. Ya, ini yang kita angkat supaya, karena ini kan berawal dari pariwisata. Kalau pariwisatanya oke, ya kan, maka akan berimpact kepada ekonomi yang lain kan seperti itu.
Nah, ini salah satu aja. Kemudian sektor sosial yang tidak kita lupakan. Ya, zakat dan kemudian wakaf ini dampaknya luar biasa terhadap bagaimana tadi ya, untuk konsumsi. Masyarakat tidak konsumsi, ya kan, yang tadi bisa sentuhan dengan lembaga-lembaga zakat. Akhirnya kan dengan dana itu mereka bisa konsumsi naik, ya kan, dan mudah-mudahan ini bisa begitu juga dengan wakaf untuk infrastruktur, ya, misalnya bangun sekolah, ya kan, bangun atau bangun pasar-pasar, ya kan, segala macam, sehingga orang yang tidak mampu atau orang miskin untuk berdagang di situ dia bisa free kan begitu, karena dananya dibangun dari dana wakaf. Saya pikir inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemuda. Jadi berinovasi yang kayak tadi Pak Sekdis juga katakan ya. Jadi sekarang itu tinggal kita mau bergerak, passionnya di mana, ya kan. Di sektor sosial saya pikir lembaga zakat juga banyak kan, anak-anak muda sekarang. Lembaga zakat kan nggak ada yang tua-tua, ya kan, milenial semua. Kolonial itu sudah duduk manis aja ngasih nasihat kan begitu. Ya, begitu juga dengan sektor real. Sekarang bicara tentang pariwisata yang punya travel dan lain sebagainya anak-anak muda kan begitu kan. Ya, belum nanti bicara teman-teman tuh yang punya resto sekarang anak-anak muda, bahkan hotel pun juga sudah regenerasi sekarang. Kan luar biasa itu. Karena anak muda ide-idenya kan luar biasa. Nah, bahkan dengan e-commerce ya, dengan macam-macam yang marketplace dan lain sebagainya, ya kan, menggabungkan UKM itu ada anak muda semua. Dan saya pikir itulah paling tidak yang bisa memberikan inspirasi. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal saja, ya kan, bisa kita nanti sharing. Terima kasih, gitu, Mas Wahyu. Terima kasih, Bung Hendro. Tadi luar biasa ya pemaparannya. Mohon maaf tadi saya kepotong lagi, jadi harus dibantu oleh Bang Dodo. Terima kasih Bang Dodo. Saya harus pakai HP ini sekarang nih, tadi pakai laptop ya. Nah, biasalah kalau teknologi itu ya hambatannya itu ya jaringan. Baik Bung Hendro, menarik sekali tadi ya. Sebenarnya kita ini connect Bung. Saya juga sebenarnya konsennya di ekonomi syariah juga di kampus gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang Bung Hendro lagi yang lebih spesifik ya. Mengenai solusi dari perspektif masukan buat para pemuda kita ya, tentunya lebih kreatif tadi ya di beberapa sektor, baik itu sektor real, sektor sosial maupun sektor keuangan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa di keep dulu kali Bang ya. Tadi waktunya agak sedikit mengambil jatahnya Bung Ridwan ini. Jadi kita langsung ke Bung Ridwan dulu ya, Bang. Bung Hendro, nanti kita coba keep ya. Untuk kita coba explore lagi. Nah, baik, kita langsung ke Bung Ridwan nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Alhamdulillah. Baik Bung, nah ini Bung Ridwan ini kan sebagai bisa dibilang sebagai pemuda yang terjun langsung di dunia kewirausahaan gitu ya, entrepreneur. Dan Bung Ridwan juga udah punya usaha, mengelola usaha, dan juga tentunya menghadapi kondisi saat ini yang tentunya tidak mudah gitu ya. Ada pandemi, kemudian tadi ada penjelasan dari Bung Hendro tadi secara makro, bahkan pemerintah pun agak kesulitan gitu ya dengan kondisi krisis yang kita alami di tahun ini 2020 yang berbeda karakteristiknya dengan tahun 2008 maupun tahun 98 ya. Kalau dari 2020 ini yang diserang baik dari demand maupun dari supply-nya ya, serang semuanya. Nah, Bung Ridwan bisa berbagi nggak pengalaman gitu ya menghadapi kondisi ketidakpastian dan kondisi sulit ini ya, dan juga mungkin nanti inspirasi apa yang bisa diberikan kepada pemuda khususnya di Balikpapan ya. Silakan Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa dikasih kesempatan untuk berbicara di forum ini. Saya pertama-tama mengucapkan salam kenal dan salam hormat kepada mas-mas pembicara seperti Mas Andi Jumardi, Mas Hendro, dan Mas Moderator, Mas Wahyu Junaidi. Salam kenal semua. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut serta di acara ini. Alhamdulillah sekali bisa diberi kesempatan untuk diskusi yang bisa dibilang di Balikpapan ya tema-tema cukup berat juga ya kalau dibilang diskusi intelektual seperti ini yang bisa ya akhirnya memang jarang sekali kalau kita bicara diskusi berat, karena selama ini saya lama di Jogja ya, kalau di Jogja pun
ya tema-tema seperti ini memang sering dibicarakan ya, tapi kalau di Balikpapan ya sepertinya saya alhamdulillah bisa dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol di sini gitu. Dan saya juga kayak merasa rendah diri ya, banyak orang hebat di sini gitu. Saya juga apa sih hanya bisa dibilang Justru kita mau berguru sama praktisi. iya, ya banyak pakar di sini ya. Ya kalau bisa dibilang ya alhamdulillah juga ujian-ujian kewirausahaan pada saat ini atau tahun 2020 ini memang bisa banyak pelajaran yang bisa kita dapat ya, terutama ketika kita belajar gimana sih supaya UMKM itu bisa bertahan, supaya bisa survival gitu. Ya apa ya bahasanya, kalau kita sebagai wirausaha tuh memang kerja keras banget ya, harus setiap harus berpikir, kadang sampai nggak bisa tidur, kadang harus terus apa ya konsentrasi terus ya, hari-hari itu gimana sih kita supaya bisa ada pembeli, gimana supaya omset ini bisa meningkat kembali gitu, dan terus berpikir ulang gitu. Cuman kalau kita bicara ke konteks tadi ya, tema tentang kiprah pemuda ini ya, kalau saya bahasakan memang ya betul juga ya, kewirausahaan saat ini memang sedang banyak digandrungin sama anak muda gitu. Ya contohnya misalnya di usaha kedai kopi ini, mungkin di sini bapak-bapak bisa rasakan kenapa sih kok akhir-akhir ini sejak tahun 2017 sampai 2021 ini kok banyak kedai kopi yang banyak berjamuran di mana-mana gitu. Kok ramai sekali kedai kopi gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang apa ya, kedai kopi ini kebanyakan emang usahanya anak muda gitu. Kalau bapak-bapak lihat kedai kopi itu kebanyakan pemiliknya itu malah umur kepala dua semua rata-rata gitu. Antara umur 20 atau sampai 30-an gitu loh. Jarang menemukan kedai kopi kekinian itu yang punya itu ya bapak umur 50 atau 60 gitu. Malah kebanyakan ya orang-orang kepala dua gitu. Di situ saya coba pelajarin kenapa kok apa ya, anak muda kok gitu menggandrungi kopi ini, padahal kalau kita tahu selama ini emang kopi ini minuman orang tua gitu ya, minuman bapak-bapak, tapi sekarang kenapa kok bisa menjadi anak muda suka gitu. Kalau kita ambil pelajarannya atau kita ambil apa ya bahasanya, hikmahnya, sepertinya memang ada sisi ambisi yang entah kenapa sejak, kalau saya perhatikan ya, saya juga mengenal dunia kopinya tahun 2014 ya. Di kota-kota besar itu anak muda itu kayak seperti punya ambisi baru ya. Pertama, mereka punya ambisi, semangat kewirausahaan. Yang kedua, mereka menemukan sebuah seni di ruang apa namanya, food and beverage itu, di dunia kopi gitu. Karena ambisi itu, apa bahasanya itu, kayak mereka begitu semangat untuk mensiarkan atau mengedukasi sebuah produk yang namanya kopi gitu. Makanya dengan semangat ini, banyak anak-anak muda tuh kayak selalu ingin belajar apa sih kopi itu gitu. Kalau kita lihat tuh kenapa banyak apa namanya anak-anak lulusan kuliah itu kok akhirnya memutuskan tidak bekerja, malah memilih berwirausaha, terutama di kedai kopi, terutama di kota-kota besar ya. Ada semacam apa ya, bahasanya kalau saya, pengalaman saya pribadi pernah tinggal di kota besar itu kayak semacam ada aura baru, ada feel baru, bahwa kewirausahaan bertemu dengan ada namanya semangat untuk memperkenalkan ini loh, apa sih namanya, produk pertanian milik negara, milik bangsa ini yang patut kita angkat, patut kita tunjukkan gitu loh, bahwa kopi ini pernah jaya di masa kolonial, kopi ini pernah jaya di masa Belanda dulu gitu, karena di masa kolonial ekspor Belanda dulu kan besar ya di perkopian, mereka bahkan berhasil membuat Eropa itu pasarnya hampir mayoritas dikuasain oleh produk kopi yang ditanam di Pulau Jawa gitu. Nah, semangat itulah bahwa kita ini punya kopi enak yang ingin kita tunjukkan ke masyarakat ini gitu. Nah, ambisi ini yang kita dapat, memang semangat anak muda untuk mendapatkan ruang apa namanya, ruang apa sih namanya, ruang semangatnya untuk apa yang dia ingin siarkan itu, apa yang dia ingin profesikan itu. Kalau bicara ambisi, sebenarnya anak muda itu bisa kita lihat ya, ada sebuah fase sejarah kalau saya coba susun, kenapa sih anak muda itu kalau sudah punya ambisi, udah punya keinginan, keanganan, atau sudah punya visi itu pasti cepat viralnya ya, cepat menjadi ide kolektif ya bahasanya, cepat menjadi sebuah target mereka, tujuannya gitu. Seperti era sebelum 45, kalau dulu kan, kalau era sebelum 45 kan kalau kita perhatikan
ide kolektif yang sedang dibangun anak muda itu adalah satu kata, merdeka gitu. Mereka selalu semangat gimana sih caranya supaya negara ini merdeka, udah titik gitu. Jadi ide kolektif yang dibangun pada pra 1945 itu ya gimana kita supaya bisa merdeka, itu terus digaungkan, dan kebanyakan memang ide-ide itu dibangun oleh anak-anak muda yang mendapat pendidikan, sehingga menjadi sebuah ide kolektif bangsa yang ingin untuk diwujudkan itu. Sampai akhirnya ide itu terwujud tahun 1945, mereka bisa mendapatkan kemerdekaan. Kemudian di era 50-an ide itu dibangun lagi gitu, ide kolektifnya. Ya memang ide ini memang langsung dicetuskan oleh Presiden Soekarno saat itu juga ya, yang namanya revolusi gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di era 50-an itu ide kolektif yang dibangun Soekarno ke anak-anak muda itu ya adalah tentang bagaimana kita revolusi itu belum selesai gitu. Jadi dibangun bahwa masih ada imperialisme, bagaimana caranya kita sebagai generasi bangsa, sebagai generasi muda untuk bisa melawan ide-ide melawan imperialisme itu sendiri gitu ya, dengan ide-ide yang namanya revolusi gitu. Baru kemudian setelah terjadi 65 naiknya Soeharto, nah Pak Harto mencoba membangun ide kolektif kembali gitu ya, ide kolektif yang namanya pembangunan gitu. Nah di situ kan kita lihat memang misi Pak Harto waktu itu adalah bagaimana Indonesia menjadi negara industri gitu. Nah di sini juga kepengaruh juga ke anak mudanya juga gitu loh. Ide pembangunan itu memang lebih kental ke bicara soal industri ya. Jadi pada saat itu gimana caranya negara ini terjadi proses industri, proses produksi gitu, membuka keran investor, gimana ada investasi masuk, lalu bagaimana terjadi proses produksi di dalam negeri. Akhirnya namanya ide-ide pembangunan di situ gitu loh. Nah memang di sini akhirnya membentuk orientasi ya anak-anak muda itu ketika mereka mendapat pekerjaan yang wah gitu ya, bisa bekerja di perusahaan tambang atau perusahaan yang benefit gitu, itu adalah sebuah semacam suatu kebanggaan buat mereka gitu, bisa kerja di Pertamina, bisa kerja di Bank BUMN gitu ya. Itu yang dimasukin di ide-ide kolektif di era pembangunan gitu, adalah bagaimana bisa mewujudkan negara industri itu. Nah setelah era pembangunan lewat gitu ya, dengan turunnya Pak Harto, maka masuk ke periode pasca reformasi. Nah di sini kalau dilihat tadi menarik, saya terdengar presentasi tadi bahwa pasca krisis 98 itu mulai banyak ide-ide tentang kewirausahaan itu ya. Nah memang sini ada agak sedikit masuk ya, karena pasca terjadinya krisis moneter 98 itu memang banyak terjadinya PHK, banyak terjadinya anak-anak muda para pekerja saat itu yang akhirnya menganggur dan akhirnya membuka usaha, dan itu memang akhirnya mulai terbentuk ya wacana-wacana tentang adanya kewirausahaan. Nah kalau kita lihat memang pasca reformasi ini apa sih ide kolektif yang sedang dibangun yang ada saat ini gitu loh, apa sih yang ide yang disusun gitu loh. Kalau saya perhatikan memang kalau dari kampanye-kampanyenya para politikus ya, memang ide yang sedang disusun pasca reformasi ini memang temanya cuma satu, kesejahteraan gitu ya. Hampir semua, kebanyakan kalau para politikus kampanye itu pasti tentang kesejahteraan gitu loh. Nah disitulah akhirnya coba kita susun ide bersama, apa sih kesejahteraan itu gitu. Apakah hubungannya dengan konteks yang apa kita bicarakan tentang kita menghadapi kondisi krisis ini gitu. Nah disitulah mencoba merumuskan apa sih kesejahteraan itu gitu loh. Mungkin kalau bagi pakar ekonomi Islam ya Pak Hendro, kalau dalam ekonomi Islam kan kesejahteraan itu kan kalau dalam Islam sifatnya lebih ke lahir dan batin gitu. Tapi kalau konteks konteks kekinian itu orang-orang membahasakan kesejahteraan tuh ya dia bisa sejahtera secara ekonomi gitu. Jadi selalu kita bicara tentang masalah sejahtera tuh ya masalah materi, masalah bagaimana perekonomian bisa bangkit dan segala macam gitu ya. Tapi di satu sisi bisa nggak kita bicara kesejahteraan itu soal masalah tentang aktualisasi anak muda gitu. Gimana sih supaya anak muda itu bisa merasakan ide-ide kesejahteraan ini gitu. Itu yang sebenarnya isu yang saya tangkap ketika kita bicara tentang anak muda saat ini gitu. Nah kebetulan memang kita akan mengalami namanya fase bonus demografi tahun 2025 sampai 2030, yang di situ artinya ya di dalam negeri sendiri memang pasar akan semakin luas ya, artinya banyak masyarakat konsumsi di situ yang akan menjadi pasar yang cukup besar gitu loh.
Nah, bisa nggak kita memanfaatkan tema sejahtera ini, memanfaatkan ide sejahtera tadi dengan pasar yang semakin banyak ini gitu. Apalagi barusan kemarin kita dengar ada wacana Jokowi tentang anak muda gitu ya. Jadi kayak kemarin sentilan Jokowi supaya anak muda tuh jangan ini, supaya anak muda mau jadi petani gitu. Supaya anak muda jangan nggak gengsi supaya jadi petani gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata ucapan Jokowi ini sebenarnya bukan berarti ingin merendahkan martabat anak muda ya, supaya kembali lagi menjadi pekerjaan yang kayaknya pada masa lalu itu kayak pekerjaan yang kurang benefit gitu ya. Kalau kita lihat petani itu sebenarnya juga bicara tentang kewirausahaan ya, bicara tentang bagaimana bisa mewujudkan konsep sejahtera itu sendiri gitu. Kalau di dunia perkopian itu malah petani kopi itu banyak sejahtera bisa dibilang gitu ya. Saya beberapa kali ketemu petani kopi yang kebanyakan juga seumuran kita juga gitu loh, masih muda juga kebanyakan. Mereka pulang, yang dulunya kuliah ke kota, pulang ke desanya, punya tanah, karena lagi punya ambisi untuk bisa mengedukasi kopi, mereka justru malah ingin jadi petani kopi gitu, buka lahannya untuk buka kopi. Dan saya menemukan banyak yang seumuran saya malah mereka malah menjadi petani kopi, dan di situ dilihat malah mereka tuh bukannya orang yang melarat, enggak, sejahtera gitu loh. Artinya permintaan kopi yang tinggi saat ini justru malah memperkaya mereka gitu ya. Kedai kopi yang begitu merebak saat ini justru malah menjadi potensi bisnis sendiri di dunia pertanian gitu. Nah, artinya wacana celetukan Jokowi soal anak muda jadi petani sebenarnya jangan dilihat dari sisi membuat kok anak muda kok disuruh mencari pekerjaan yang sudah mulai ditinggalkan kan sih, nggak sih, tapi lebih kepada kita bangun ide tentang wirausaha itu sendiri gitu. Makanya kalau kita lihat itu dia kembali kepada ambisi anak muda tadi itu ya. Anak muda itu kalau sudah senang sesuatu, sudah punya ambisi sesuatu, pasti menjadi idenya dia, ide kolektif. Apalagi ketika anak muda itu ide kolektifnya banyak gitu ya. Hampir ratusan ribuan anak muda di Indonesia misalnya punya ide kolektif yang bersama, ataupun hampir mayoritas anak muda di Indonesia misalnya senang dengan kopi dan selalu ingin menciarkan kopi, pasti kedai kopi bakal tumbuh berjamuran dan di situ akan menjadi prospek ekonomi baru gitu. Makanya di sini kalau misalnya menyambung presentasinya Mas Andi Jumari tadi ya soal masalah masalah ekonomi di Balikpapan yang terlalu bergantung pada sektor migas, saya tuh sering diskusi sama teman-teman di Balikpapan ini bisa nggak ya kita lepas dari ketergantungan sektor migas gitu loh. Bisa nggak Balikpapan ini bisa unggul PDB-nya dari sektor jasa gitu, nggak hanya dari migas lagi gitu. Karena apa? Karena ada masanya memang migas ini ya akan bermasalah dan pasti akan ada fasenya ya begitu seperti yang disampaikan tadi gitu. Gitu Mas Wahyu. Iya. Ada yang bisa tambahkan lagi? Baik, terima kasih Bung Ridwan. Menarik ya tadi. Sebenarnya kalau dari paparan dari Bung Ridwan tadi sebenarnya pemuda ini sebenarnya sudah ada ambisi gitu ya saat ini itu untuk membuat suatu aktualisasi gitu ya tadi, apalagi dengan isu bonus demografi saat ini dan juga adanya ide kolektif kesejahteraan. Tadi dipaparkan juga ternyata di era sebelum reformasi itu masih era pembangunan ya. Jadi kebanyakan mungkin kalau bisa saya simpulkan SDM kita itu lebih menyukai bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti mungkin Pertamina ya, perusahaan industri lainnya. Tapi saat ini mungkin eranya berubah gitu ya. Mungkin malah lebih suka tadi dikatakan ada ambisi untuk semangat berwirausaha. Dari tahun 2017 sampai 2020 itu udah mulai menunjukkan itu ya, adanya semangat gitu dari pemuda itu untuk melakukan usaha seperti itu ya, mungkin ya Bu, kalau boleh saya sebutkan ya. Iya, maksudnya kalau kita lihat kedai kopi ini sejak era 2015, 2016, dari 2015 sampai 2020 ini kok mulai kedai kopi mulai berjamuran di mana-mana gitu. Memang ada potensi ya, memang ya di situ kalau ditemukan ada ambisi anak muda di situ. Karena kalau dilihat memang kedai kopi banyak yang dimiliki ya anak-anak muda gitu. Artinya di sini memang ada potensi tentang konsep ide kesejahteraan tadi bisa ditemukan anak muda. Baik, ini mungkin potensi baru untuk menjawab tantangan dari Bang Andi Jumati tadi ya, bahwa Balikpapan ini seharusnya
bisa lebih membuka suatu potensi baru, tidak hanya di potensi migas tapi juga di non migas gitu, khususnya mungkin untuk UMKM. Nah, baik, kita udah mendengarkan paparan dari 3 narasumber tadi ya. Ada beberapa ide pokok sebenarnya saya udah tangkap tadi. Ada namanya kalau dari Bung Adi tadi berwawasan lingkungan ya. Jadi pemuda itu ya setidaknya harus berwawasan energi dan juga lingkungan ya ke depannya. Kemudian dari Bung Hendro tadi mengenai kreativitas, dan juga tadi dicontohkan juga ada di beberapa negara itu udah bahkan cashless ya sistem pembayarannya. Artinya di berbagai sektor itu kreativitas dibutuhkan. Kemudian ide kolektif yang dipaparkan oleh Bung Ridwan tadi ya. Mungkin saya buka kesempatan untuk peserta di sini, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memberikan pertanyaan kepada 3 narasumber kita mengenai 3 paparan tadi ya. Silahkan boleh langsung menyalakan mic-nya ya, mikrofonnya bagi yang ingin bertanya. Para hadirin sekalian bisa nyalakan mikrofonnya dan juga dinyalakan videonya ya. Silakan, ada yang ingin bertanya kepada 3 narasumber kita? Ya, sambil menunggu pertanyaan mungkin saya kembali ke Bung Hendro ya. Tadi sempat kepotong. Ya. Assalamualaikum. Ya, ini sambil menunggu pertanyaan dari peserta, Bung. Siap. Ya, tadi peserta nanti boleh langsung saja ya. Boleh melalui chat, boleh langsung menyalakan mikrofon. Nah, Bung, tadi menarik ya. Ada beberapa paparan mengenai perbedaan ya. Kondisi yang kita alami baik di krisis 98 ya, krisis 2008 maupun krisis yang kita alami sekarang. Nah, yang kita alami sekarang itu benar-benar memiliki karakteristik yang berbeda ya. Bahkan tidak hanya menyulitkan dunia usaha, tapi dari pemerintah pun juga mengalami kesulitan ya. Adanya mungkin keterbatasan dalam kolektivitas pajak ya. Kemudian juga hutang yang semakin meningkat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih ya, yang real saja ya mengenai kondisi yang sulit ini. Ya, kondisi yang sulit ini. Nah, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh khususnya pemuda Balikpapan? Ya, apalagi tadi dipaparkan ya potensi di Balikpapan itu oleh Bang Andi Jumardi dan juga Bung Ridwan ini juga entrepreneur di Balikpapan gitu ya. Pemaparan beliau. Nah, kira-kira apa masukan dari Bung Ridwan? Walaupun meskipun Bung Ridwan kan udah lama tinggal di mana? Di Jakarta ya? Atau di Bandung? Di Jogja. Lama di Jogja. Maaf kok Bung Ridwan, Bung Hendro. Bung Hendro di Jakarta ya? Iya. Jakarta. Nah, mungkin Bung Hendro bisa memberikan masukan nih buat pemuda Balikpapan, Bung. Ya. Menurut pengamatan singkat dari Bung Hendro dan juga menurut pengamatan potensi yang Bung Hendro tangkap ya dari untuk Balikpapan. Yeah. Oke, ya baik, Mas Wahyu, terima kasih. Yang pertama adalah bicara karakteristik. Sebenarnya kajian pasca migas ini kan juga udah dikupas tuntas ya. Artinya saya pikir beberapa yang potensi migas kan tinggal nanti pasca migasnya ini. Nah, apalagi ditambah dengan bahwa di wilayah baik itu Balikpapan ya, perbatasannya juga akan dibuat ibu kota kan seperti itu. Itu kan kajian panjang juga itu. Ya, dan dampaknya luar biasa. Tapi karena masa pandemi Covid ini kan ditunda dulu ya. Karena lebih fokus kepada KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Nah, ini beberapa kalau kita lihat sebenarnya Balikpapan ini mirip beberapa wilayah-wilayah yang sebenarnya contoh salah satunya adalah kayak Cirebon. Nah, Cirebon itu daerahnya itu berkembang cukup pesat.
yang dikembangkan itu adalah karena wilayah daerah Pantura ya, untuk menghubungkan antara Jawa Barat di wilayah-wilayah Pantura kan, Cirebon, Majalengka dan lain sebagainya. Nah, itu makanya salah satunya adalah kan dibangun Bandara Kertajati. Ya, itu akan menghubungkan kan beberapa, dan kemudian ada pelabuhan baru lagi antara Subang dan kemudian Purwakarta. Dan barusan saja berita ini udah insya Allah tahun depan itu 2021 itu akan beroperasional. Nah, artinya kalau kita lihat sekarang Cirebon itu luar biasa potensi ekonomi. Saya pikir Cirebon ini mirip-mirip lah. Artinya di luar migas maksud saya ya. Nah, di luar migas wilayah seperti Balikpapan. Balikpapan ini kan pelabuhan ada dan kemudian bandara juga ada. Dan Balikpapan ini kan ibarat seperti wilayah kayak transit ya, untuk menghubungkan wilayah daerah sekitarnya. Nah, dan kemudian juga saya pernah berdiskusi karena saya mengisi waktu itu di Sulawesi Tengah, satu kabupaten, dan ini kan sebenarnya mereka kabupatennya yang mensuplai sapi dan kemudian sayuran, karena memang kan basis sapi itu dari Donggala, Donggala ya. Jadi sapi dari Donggala dan kemudian sayuran, karena itu kan dekat sekali dengan Balikpapan. Dan saya pernah berdiskusi, bahkan saya mengajak wakil bupatinya untuk membangun, salah satunya adalah pariwisata. Nah, ini jadi salah satu potensi yang dikembangkan itu adalah based on-nya adalah pariwisata. Nah, sekarang beberapa wilayah-wilayah itu mengembangkan itu. Bahkan kalau berdasarkan GDP itu kontribusi pariwisata sekarang udah cukup meningkat. Nah, ini salah satu yang sekarang pemerintah pusat juga concern-nya adalah mengembangkan pariwisata. Dulu masih zamannya Menteri Pak Arief Yahya, Menteri Pariwisata, itu beberapa potensi-potensi yang memang dikembangkan dan memberikan impact yang besar. Nah, jadi saya lebih fokusnya adalah bukan di migas ya, jadi di luar non-migas lah. Nah, ini potensi yang cukup besar yang sebenarnya bisa dikembangkan terutama di wilayah Balikpapan. Ya, karena memang karakteristiknya adalah non-migas adalah Balikpapannya kan sebagai kota yang services kan jasa. Nah, begitu juga mungkin selain pariwisata, ya nanti kan akan berdampak kepada sektor-sektor lainnya. Ya, jadi kalau misalnya, nah kenapa pariwisata? Karena tadi didukung dengan adanya pelabuhan, ya kemudian bandara, ya nanti itu apalagi menjadi sentra dari. Saya kebetulan juga waktu beberapa tahun, waktu saya mudik, saya ketemu Pak Wakil, yang sekarang kan mencalonkan jadi wali kota ya, Pak Masud ya, bukan promosi ini, tapi saya pernah ketemu di Masjid Istiqomah, waktu berapa 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya katakan bahwa Indonesia sebagai pusat keuangan syariah, dan salah satunya adalah yang bisa dikembangkan bahwa perlu ada wilayah-wilayah menjadi hub. Nah, yang tadi saya katakan itu adalah Cirebon menjadi hub dari untuk wilayah daerah-daerah di Jawa Barat, di daerah utara. Nah, Balikpapan ini sebenarnya bisa menjadi hub untuk wilayah Kalimantan, baik Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur atau wilayah Kalimantan Selatan, ya menghubungkan. Nah, contoh kenapa Singapura itu menjadi negara yang maju, karena Singapura ini kan menjadi hub bagi negara-negara Asia. Bahkan kalau investor aja pasti ke Singapura dulu kan. Baru nanti Singapura transit dulu dananya, nanti dari Singapura dia invest ke negara-negara Asia. Kalau nggak Singapura, Malaysia, biasanya kan seperti itu. Makanya banyak kantor-kantor internasional itu adanya di Singapura. Ya, karena dia yang memang menjadi hub-nya. Nah, dana entah dari Eropa atau bahkan dari Timur Tengah. Saya ingat sekali tahun 2008 itu, yang tadi subprime mortgage itu. Karena dana-dana Timur Tengah itu ditarik dari Amerika. Ya kan, karena terjadi krisis, Timur Tengah narik tuh dananya, lebih kelepek-kelepek lagi. Nah, disitulah sistem Amerika, salah satunya adalah melakukan intervensi dengan bailout itu. Padahal dulu nggak dikenal tuh namanya bailout. Nah, karena salah satunya adalah Timur Tengah narik dananya. Bingung itu mau invest kemana, tahun 2008. Nah, dia inginnya salah satunya adalah ke
ke Indonesia. Makanya ada satu, nah di kita konsep syariah itu surat berharga syariah negara SBSN. Itu munculnya tahun 2008, kebetulan Menteri Keuangannya waktu itu Bu Sri Mulyani. 2008. Karena waktu itu diutus beberapa Menteri BUMN-nya Mensi Pak Sugiharto pada saat itu, dan kebetulan saya sering komunikasi dengan mereka, ketemu Raja Jordan dan lain sebagainya. Ditanya, Indonesia punya nggak instrumen syariah? Belum ada. Apa itu namanya sukuk? Dulu nggak dikenal namanya sukuk. Sukuk itu artinya surat berharga yang basisnya adalah syariah, bukan basis utang. Kita menerbitkan surat berharga, tapi basisnya bukan basis utang. Seperti yang kayak sekarang, itu harusnya basisnya syariah, bukan basisnya utang. Nah, makanya 2008. Akhirnya disitulah sebagian alhamdulillah dapat tuh dana dari Timur Tengah yang idle pada saat itu bisa mampir untuk proyek-proyek yang ada. Dan kebetulan alhamdulillah saya sudah menulis satu buku. Ya, salah satunya adalah terkait dengan nanti ini surat berharga ya. Nah, itu beberapa instrumen-instrumen yang bisa menarik dana-dana dari luar, terutama dana Timur Tengah. Nah, itu. Jadi saya pikir Balikpapan cocoknya seperti itu karena memang sebagai wilayah yang hub, ya hub ini sebagai penghubung. Nah, itu bahkan di Malaysia, teman-teman kalau bisa di pelabuhan di Malaysia itu, Malaysia di pelabuhannya itu udah menjadi tadi hub. Jadi kalau halal segala macam itu melalui Malaysia, kemudian nanti distribusi ke negara-negara Asia. Nah, harusnya Indonesia itu bisa seperti itu kan, seperti ya. Dan untuk wilayah timur, selain jangan sampai Makassar terus kan, paling tidak Balikpapan kan ngambil peranan. Nah, itu yang saya pikir cukup strategis lah. Kayak Mas Ridwan ini kan dia ngambil kopinya dari mana kan begitu. Harus ya kan. Dan kebetulan saya juga banyak petani-petani kopi binaan kita kan di daerah Jawa Barat kan. Dan salah satunya memang kita lagi buat kopi ya, macam-macam lah. Seluruh wilayah di Indonesia. Nanti kita kemas. Tunggu saja tanggal mainnya kan gitu. Nah, itu paling tidak Mas Wahyu yang bisa dibuat ya, dan ini potensinya sangat besar. Saya yakin Pak Wakil yang sekarang mencalonkan wali kota ini paham benar ya, karena mungkin bisnis beliau kan terkait dengan hal itu. Karena saya sudah waktu itu saya beri diskus dengan beliau 3-4 tahun yang lalu lah. Ya begitulah. Terima kasih Bung Hendro ya. Kalau dari Bung Hendro tadi ya memang kalau saya rasakan memang Bung, saya ini kadang juga butuh gitu ya pergi ke tempat-tempat wisata, tapi yang ada di Balikpapan ini dari mall ke mall, mall to mall. Kebanyakan adalah mall gitu ya. Yeah. Atau mungkin hanya pantai karena kita kan wilayah pesisir ya. Nah, itu. Mungkin memang ya potensi juga nanti dikembangkan di sekitaran Kilo gitu ya yang masih alami ya, dengan hutan belantaranya dibuat wadah-wadah pariwisata baru lah gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan ini saya bacakan dulu dari audiens ya, dari Nizar ya. Izin tanya untuk Mas Ridwan ya, gimana mempersiapkan diri dan tim untuk menghadapi resiko kegagalan dalam wirausahanya. Nah, ini untuk Mas Ridwan dulu nih. Mas Ridwan, silakan. Pertanyaannya cukup berat juga ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang belum mempersiapkan diri menghadapi kegagalan. Sebenarnya memang bisa dibilang ya tidak siap juga gitu. Dari kami juga sebenarnya tidak ada persiapan untuk menghadapi mengalami krisis atau kegagalan gitu. Memang yang selama ini cukup menolong adalah kalau dalam kewirausahaan itu pelanggan loyal sebenarnya yang cukup menolong. Ya kalau nggak pelanggan loyal, kalau orang yang puas dengan produk kita, ataupun kebanyakan teman-teman kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita ketika menghadapi kemarin ya, ketika awal-awal pandemi di bulan Maret pertengahan gitu, ketika langsung ada istilah tiba-tiba mendadak orang-orang pada jarang keluar gitu, tiba-tiba pakai yang awalnya kita omsetnya bisa 3-4 juta sehari, tiba-tiba turun di bawah 1 juta, itu juga
ya shock juga ya pada saat itu gitu ya, sedang mengalami shock dan memang tidak ada persiapan di situ, yang artinya tantangannya adalah ketika kita menghadapi krisis itu adalah ya gimana kita akan terus berpikir, itu saja sih. Jadi kalau ditanya persiapan menghadapi ini, sebenarnya kita tidak ada persiapan, artinya apapun kondisinya ya kita harus siap gitu ya, harus siap apapun kondisi kita harus siap ketika harus terjadi apapun apa namanya wacana-wacana kayak kemarin misalnya akan ada resesi dan resesi, ya kita juga di situ sudah mencoba berpikir gimana supaya kita bisa apa namanya bisa yang nggak tutup lah paling nggak gitu, apapun itu gitu. Banyak sih strategi yang kita lakukan gitu ya. Ya mungkin kalau secara teknis ya agak sulit juga kalau dijelaskan gitu, tapi memang banyak kita bermain strategi produk supaya kita bisa tetap buka gitu. Ya memang peran pemerintah cukup membantu dalam hal ini ketika isu-isu yang dibangun gimana supaya ya tidak tutup total lah bahasanya, karena kalau memang kita sampai tutup total itu kan juga ya jujur ya gimana juga gitu, agak sulit juga gitu. Ya mungkin itu dari jawaban dari kami ya, saya juga boleh bilang siap ya sebenarnya, antara siap dan tidak ya saya juga nggak punya jawaban. Siapa tahu nggak apapun yang terjadi ya langsung satu juga kita harus merespon, langsung kita respon apa sih yang harus kita lakukan gitu. Iya. Ya memang ya kalau bisa dibilang ya nggak ada waktu untuk melakukan persiapan gitu kan ya. Ini terjadi begitu saja, sangat cepat gitu ya, Bang. Mungkin sebagai wira saya juga butuh mental juga barangkali Bang ya. Nggak boleh langsung down gitu kan. Ya mental sih, artinya mental ya namanya juga kita bicara soal anak muda, mental anak muda ketika kita patah hati, ketika kita jatuh hati gitu, atau kita misalnya harus sakit hati gimana supaya kita bisa move on-nya cepat gitu ya intinya. Jadi sebenarnya mental juga move on cepat gitu. Ya, move on kan berkaitan dengan ya semangat kita untuk terus berpikir, terus berkreasi gitu. Iya. Gitu. Baik. Terima kasih Bung Ridwan. Pertanyaan nomor 2 nih buat Pak Hendro. Apakah ada pengembangan peluang usaha perkebunan untuk di Balikpapan selain dari sawit? Banyak di daerah luar Balikpapan yang bisa menghasilkan produk seperti tepung mokaf dari singkong. Sepertinya singkong bisa tumbuh di mana-mana. Nah, silakan Pak Hendro. Ya, kalau artinya saya bukan ekspor di ini ya. Kalau bicara perkebunan artinya yang domestik saya banyak tidak mengetahui nih, khususnya apalagi di Balikpapan ini karena udah berpuluh tahun dah. Tapi kalau beberapa yang kita jalanin ya, saya lihat nah ini yang saya kebetulan mengembangkan fintech, dan kebetulan kan fintech salah satunya adalah memang memberikan pembiayaan ke sektor produktif. Yang kita jalanin saat ini salah satunya memang basisnya adalah untuk produktif itu karena program pemerintah Pajale ya, padi, jagung, dan kemudian kedelai. Artinya kalau jagung, karena ini adalah program pemerintah, beberapa memang wilayah-wilayah mengembangkan ini. Dan bahkan ini selain memang jagungnya sendiri buat pakannya atau mungkin nanti diolah, begitu juga dengan batangnya dan kemudian daunnya itu menjadi, kebetulan saya kemarin itu ke Kediri jadi pakannya sapi gitu, di silase bahasanya dengan teknologi ya, bahkan teknologi untuk pakannya itu di silase, jadi jagung nanti dimasukkan mesin. Nah itu nanti kemudian untuk saat ini kan pakannya sederhana itu, tapi dengan jagung itu jadi pakan, dan itu memberikan energi dan kemudian protein bagi sapi itu luar biasa, berbeda memang, kapasitas susunya nanti akan berdampak. Kebetulan saya juga sudah berkunjung salah satu koperasi terbesar di Kediri yang mensuplai susu ke Ultra, sehari itu bisa berapa 30 tonan. Ya, dia ke tiap hari itu saya udah ini, dan salah satu pakannya memang jagung. Jadi kalau dilihat dari Holti ini, nah ini kita lihat dari beberapa program pemerintah. Nah saya kalau sawit sebenarnya memang sekarang kan apalagi harganya masa pandemi ini kan karet sawit itu turun, ya kan, harga jualnya luar biasa ya.
turunnya drastis segala macam. Bahkan di Malaysia itu investasi dana haji itu di Malaysia, tabung haji Malaysia THM itu salah satu terbesarnya adalah investasi di sawit. Nah karena sawitnya anjlok, jadi kan dahsyat itu. Makanya sempat rame beberapa 2 tahun ini investasi di Malaysia. Nah saya kalau karet sawit saya pikir mengalami inilah, apalagi masa penurunan dan lain sebagainya, mungkin kita beralih ke quality yang lain. Nah pertanyaannya adalah memang kan harus dilihat dari kondisi struktur lahan ya. Kalau saya pahami di Jawa itu beberapa memang sangat cocok untuk holti. Nah kalau di Balikpapan, kalau lahan saya pikir mungkin beberapa masih ada, ya tinggal nanti dilihat apakah cocok atau tidak. Tapi saat ini memang benar, ya artinya karena itu program pemerintah, jadi harga jualnya memang stabil, gitu. Kayak saya, kalau ini kan di singkong ya oke juga, artinya bisa nanti budidaya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mau ke sawit, asal dia punya tadi ya, CPO-nya diolah, yang kita jual adalah bukan bahan mentah ya, menjadi bahan jadi, itu saya pikir oke, karena nilai jualnya kan pasti akan berbeda. Selama ini kan kita rata-rata adalah mengekspor kita adalah bahan-bahan mentah. Nah, berharap yang perlu diperbaiki adalah sekarang ini adalah bagaimana mengolah di daerah masing-masing menjadi bahan jadi, dan kemudian pada saat bahan jadi itulah yang akan dijual, sehingga nilai jualnya kan menjadi lebih besar. Ya, jadi dilihat dari situlah kita harus, yang pertama adalah memang struktur tanah, yang kedua adalah menyesuaikan dengan program. Nah, artinya kalau program pemerintah ini berarti paling tidak bisa stabil lah nilai jualnya. Nah, saya sudah kalau singkong atau kemudian jagung saya sudah hitung-hitung, dan petani lumayan mendapatkan dalam income bulanan. Karena selama ini juga kita lihat dari masa panen dia, ya 3 bulan ya kan, rata-rata itu kan kalau kayak jagung atau kayak ini beberapa itu 3 bulanan. Ya. Jadi artinya, nah tinggal nanti yang PR berikutnya adalah off-taker-nya. Ini yang terpenting. Off-taker itu artinya pada saat kita menghasilkan suatu produk, itu langsung ada yang ambil gitu. Nah kebanyakan rata-rata ini, kayak saya nggak tahu kalau sawit nih off-taker-nya kan kita harus lihat juga. Jangan sampai nanti kita udah produksi tapi tidak ada off-taker-nya sehingga harganya turun. Ini yang terjadi beberapa petani-petani, kayak misalnya di Sukabumi kemarin, tidak ada off-taker-nya, akhirnya mereka panennya banyak, sehingga sayuran, kalau itu beberapa sayuran-sayuran, jadi murah sekali, 500 per kilo. Ya, akhirnya udah dibuang aja kan begitu, nggak ada harganya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi beberapa, artinya hulu ke hilirnya yang perlu kita perhatikan. Itulah paling tidak masukan. Baik, terima kasih Pak Nadro. Jadi intinya adalah harus disesuaikan dengan struktur tanah, kemudian program pemerintah ya. Kemudian ada off-taker-nya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Satu lagi pertanyaan untuk Bang Andi. Bang Andi masih ada ya Bang? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Bagaimana dengan biogas bisa jadi peluang untuk diseriusi pengganti dari migas untuk di Balikpapan? Biogas, Bung. Oke, biogas ya. Jadi gas, kalau saya coba inilah ya, sharing slide lagi ya. Singkat aja ya, Bung, mau maghrib soalnya. Oh iya. Iya. Solo singkat ini. Jadi saya ini sebenarnya tidak ingin, maksud saya bukan membandingkan antara migas ini dengan energi yang lain ya. Maksud saya begini. Maksudnya bukan membenturkan gitu. Kebutuhan kita terhadap energi itu akan meningkat, migas begitu juga, dan kebutuhan terhadap energi itu nggak bisa cuma di cover oleh migas lah, kurang lebih seperti itu. Kita nggak kuat gitu, intinya begitu ya. Sehingga di sini perlu ada namanya energy mix ya, bauran energi. Bagaimana bauran energi itu bisa mengatasi kebutuhan energi kita di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi migas di speed up dengan penemuan cadangan lapangan baru, renewable energy renewable ini
energi baru dan terbarukan itu juga dipercepat untuk menjawab tantangan energi di masa mendatang. Jadi kita nggak membenturkan. Itu pun di speed up belum tentu bisa memenuhi kebutuhan domestik. Faktanya pasti kita akan tetap impor karena kebutuhan itu akan selalu meningkat. Kalau misalnya kita berbicara tentang bonus demografi ya, dalam pengertian yang lain begitu ya, ini satu yang namanya bonus gitu, dividen dari demografi, ada bonus, ada usia produktif yang begitu besar yang bisa menjadi penggerak ekonomi kita ya. Nah, ini bisa kita baca menginterpretasikan hal yang lain dari bonus demografi ini apa? Yaitu besarnya konsumsi. Nah, besarnya konsumsi ini juga relevan atau berbanding lurus dengan besarnya konsumsi energi gitu. Ini orang-orang yang muda gitu, aktivitas tinggi pasti butuh energi sehingga kebutuhan energi itu juga semakin meningkat. Nah, itulah tadi kenapa saya muncul dari global energy itu membahas global concern itu salah satunya adalah terkait dengan energi. Sampai di 2020 itu masih membahas tentang energi. Mulai membahas tentang terkait dengan energi transisi. Nah, saya sebelum menjawab biofuel ya. Biogas misalnya. Biogas. Nah, sebenarnya kita itu punya cadangan energi baru dan terbarukan itu yang banyak, cuma masalahnya pemanfaatannya belum maksimal. Ini misalnya ada panas bumi, mikrohidro, arus laut, bayu dan surya ya. Setahu saya ini yang ada blok hitamnya ini yang termanfaatkan. Lihat itu berapa persen itu. Ada sedikit koreksi di panas bumi, kayaknya lebih daripada 1,2%, tapi nggak signifikan gitu pemanfaatannya. Begitu. Nah, sementara kebutuhan energi di masa mendatang itu semakin tinggi, begitu ya. Nah, kalau tadi misalnya biogas itu untuk bisa katakannya diversifikasi, bukan konversi, diversifikasi untuk LPG. Ya. Padahal kebutuhan minyak itu juga jauh lebih besar. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah, ada B20, B30, salah satu penyikapan yang dilakukan oleh pemerintah karena Uni Eropa di-ban produksi impor sawit, ekspor sawitnya Indonesia. Lalu kemudian dikelola secara domestik untuk dicampur dengan kebutuhan terhadap solar diesel. Nah, muncullah B20 kemudian bergerak menjadi B30. Jadi 30% disuplai dari biodiesel ya. Sisanya 70%-nya itu dari diesel itu tadi, minyak dari minyak. Nah, itu salah satu contoh bagaimana pemanfaatan terkait dengan energi baru dan terbarukan. Nah, di Kalimantan Timur sendiri ini cadangannya banyak. Yang nggak cadangan energi baru dan terbarukan ya, itu banyak. Dan di sini ada yang belum masuk, ada cadangan uranium juga di Kalimantan Timur. Jadi kita punya potensi yang banyak. Cuma masalahnya adalah ini belum termanfaatkan secara maksimal. Itu. Jadi maksud saya, ini kita hanya bisa menjawab semua ini dengan melakukan sebuah pemodelan atau forecasting gitu. Melihat bagaimana keadaan kita di masa yang akan datang. Nah, maksud saya dari diskusi ini gitu ya terkait dengan tantangan global ini kita mulai melihat begitu kira-kira mensimulasikan kira-kira 10-20 tahun ke depan kalau ini kita tidak antisipasi dari hari ini apa yang akan terjadi begitu. Nah, ini kita perlu begitu ya melakukan forecasting dan itu concern saya saya menghabiskan beberapa jam itu mereview paper terkait dengan energy modeling. Kemudian ini kayaknya udah nggak sempat ya untuk menyampaikan. Yeah. Jadi sebenarnya kalau dibilang bisa sekali sebenarnya dan ada potensi yang lain yang jauh lebih relevan. Cuma masalahnya kan harus bangun infrastruktur dan masalahnya juga adalah yang banyak sekali masalah adalah pengguna ya pengguna itu bisa nggak kita suruh mereka itu pindah gitu dari yang mereka biasanya menggunakan LPG lalu kemudian pakai biogas itu kan nggak bisa serta-merta begitu ya. Walaupun kita pernah diapresiasi oleh dunia itu ketika kita mengkonversi dari penggunaan minyak tanah menggunakan LPG 3 kg itu diapresiasi dunia. Itu kebijakan kebijakan energi yang begitu cepat. Bahkan Indonesia pada saat itu melakukan penghematan berapa puluh triliun ya terhadap konversi itu. Cuma masalahnya sekarang kebutuhan LPG itu semakin besar dan untuk memenuhi kebutuhan itu harus akhirnya kita melakukan impor dan sekarang jadi masalah. Nah, jadi pemanfaatan gas ini juga sebenarnya belum termaksimalkan. Sebenarnya ada solusi juga yang dibahas dalam forum-forum internasional itu terkait dengan penggunaan gas yang lebih
lebih ramah lingkungan gitu, lebih ramah lingkungan dibanding dengan penggunaan minyak. Makanya kalau kita lihat program pemerintah itu ada jaringan gas itu Jargas, itu mengantisipasi atau mengatasi masalah kebutuhan LPG yang semakin besar. Jadi ada jaringan gas yang langsung terdistribusi ke rumah-rumah warga yang ada di Balikpapan dan sudah dikembangkan di Bontang. Itu juga bagian daripada itu. Cuma poinnya adalah saya ingin memberikan warning gitu kepada kita. Kalau kita terlalu bertumpu terhadap sektor energi ini, kita itu sangat istilahnya itu sangat bergantung begitu. Apalagi kebutuhan ini sangat bergantung kepada impor begitu. Sementara ada sumber energi lain loh yang kita punya yang potensinya luar biasa yang belum termanfaatkan. Nah, maksud saya kita ini ya anak-anak muda apalagi yang bonus demografi yang konsumsi energinya akan semakin besar begitu, harus mempersiapkan itu dan mulai mengkampanyekan untuk melakukan hemat energi dan mulai juga melakukan riset-riset lah katakan seperti itu ya, mendukung gerakan-gerakan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Itu mungkin entah ini menjawab atau tidak, tapi saya melihat pada skala globalnya gitu ya. Luar biasa. Luar biasa, Bung Andi. Terima kasih. Jadi udah dijelaskan secara gamblang ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari penanya tadi ya. Sepertinya kita udah di penghujung acara nih ya. Karena di sini juga mau memasuki waktu maghrib ya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dari tema pada kesempatan kali ini, kiprah pemuda hadapi tantangan global ya. Jadi masing-masing dari pemateri udah menyampaikan perspektifnya ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau dari Bung Andi adalah ya setidaknya pemuda itu memiliki wawasan energi baru terbarukan ya untuk menghadapi kondisi perbaikan energi ke depan. Nah, karena kita tidak boleh hanya mengandalkan energi yang berbasis kalau sekarang itu ya kita anggap berbasis konvensional lah ya. Nah, ada terobosan baru. Nah, kemudian kalau dari Bung Hendro tadi adalah adanya kreativitas pada industri non migas gitu ya. Ya mungkin bisa tadi dikorelasikan dengan pertanyaan dari penanya ya mengenai pembukaan lahan-lahan baru di pertanian gitu ya. Entah dari sesuai dengan program pemerintah ya, tadi ada pajale, padi, jagung dan kedelai ya. Atau dan mungkin juga bisa di sektor pariwisata ya. Dan juga kalau mengenai sektor pariwisata juga connect juga ke Bung Ridwan tadi ya. Kalau sarannya dari Bung Ridwan tadi memang pemuda itu harus ambisius ya. Kemudian memiliki ide kolektif menuju kesejahteraan dan juga tentunya diberikan ruang aktualisasi ya. Terima kasih kepada Bung Andi Jumardi, mudah-mudahan dimudahkan pendidikannya lancar, segera lulus dan kembali berkontribusi untuk Balikpapan ya Bung ya. Kemudian kepada Bung Hendro, terima kasih banyak, luar biasa Bung Hendro, mudah-mudahan dimudahkan juga segera memperoleh gelar doktornya di Malaysia. Bung Hendro, kemudian juga dimudahkan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan nanti tidak bosan kita undang Bung ya. Tidak kapok ya Bung ya. Siap. Kita bisa undang lagi. Kemudian Bung Ridwan, terima kasih Bung Ridwan. Ya. Tadi udah memberikan sharing pengalamannya ya, di dalam bisnisnya. Mudah-mudahan dilancarkan Bung bisnisnya. Kembali meroket gitu ya. Kembali stabil seperti itu. Kenapa bahasa kakimu? Ganti celananya. Ya. Baik. Mungkin itu dari saya sebagai moderator yang memimpin diskusi ini. Saya akan kembalikan kepada Bang Dodo sebagai MC. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Mas Wahyu Junaidi. Dan tentunya dengan penyampaian atau closing statement tadi dari para narasumber menjadi akhir sesi diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh audiens yang dengan setia hadir untuk mendengarkan diskusi kita, menyimak dan mendapatkan pencerahan dari ketiga narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Hendro Wibowo, terima kasih kepada Bapak Andi Jumardi, dan terima kasih kepada Bapak Ridwan Hidayat yang telah berkenan hadir menjadi narasumber Beruang Madu Institute pada sore hari ini. Baik, alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara kita pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat mendatangkan manfaat khususnya demi pembangunan bangsa kita, bangsa Indonesia, dan tentunya searah atau sejalan dengan tagline kita
Beruang Madu Institute memiliki tagline Learning and Growth, SDM kuat, Indonesia maju. Kepada seluruhnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.